Di jembatan lengkung di luar bakau bambu, ada aliran sungai di bawahnya. Permukaan airnya jernih. Meminjam sinar bulan, ikan-ikan berwarna pelangi bisa terlihat. Di jembatan lengkung ada dua siluet laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu sangat tampan dan membawa aura mendominasi penakluk terhebat di dunia. Wanita itu sangat cantik dan anggun. Kecantikannya cukup untuk menggulingkan semua pria kota. Little Chen, apakah kamu ingin menikah denganku? Wu Ningzu bertanya tiba-tiba. Tentu saja. Jiang Chen mengangguk. Dia tidak meragukannya. Ini adalah wanitanya, dia tidak akan membiarkan orang lain menikahinya selain dia. Tapi, jika kita menikah 3 hari kemudian, bagaimana dengan Xiao Yu? Wu Ningzu memahami bahwa Yan Chenyu juga memainkan peran penting di hati Jiang Chen. Dia tak tergantikan. Ini adalah janjiku padamu. Saya juga memiliki janji untuk Yan Chenyu. Kalian berdua adalah wanitaku. Jiang Chen berkata, apakah itu Wu Ningzu atau Yan Chenyu, Jiang Chen tidak akan mengabaikan atau menunjukkan perlakuan bias kepada salah satu dari mereka. 3 hari kemudian, Dunking County penuh dengan hiasan dan lentera warna-warni, menjadikan hari ini hari paling sibuk yang pernah ada. Namun, tidak hanya di Dunking County, seluruh kota dan Yuan juga penuh dengan pita dekoratif yang menghilangkan suasana yang sangat menyenangkan. Bagaimanapun, hari ini adalah hari besar Putri Dunking dan semua orang di kota akan merayakannya dengan gembira. Selama bertahun-tahun ini, di bawah kepemimpinan Dunking, ekonomi kota menjadi makmur. Banyak orang di sini telah memperoleh manfaat besar dan menjalani kehidupan yang luar biasa. Oleh karena itu, Dunking menduduki tempat yang tinggi dan dihormati di hati mereka. Dia telah menjadi raja bagi mereka. Dengan kata lain, Dunking adalah 100% penguasa kota yang sebenarnya. Saat ini, panggung tinggi telah dibangun di Dunking County. Naga dan burung phoenix diukir di pilar panggung sementara pakaian merah digunakan untuk menghiasi seluruh panggung. Tentunya, panggung akan menjadi tempat pernikahan. Jiang Chen mengenakan jubah merah. Kedutan sederhana dari matanya yang kuat seperti harimau memiliki aura mendominasi yang sepertinya mampu menaklukkan siapapun. Di sampingnya adalah Guo Shaofei dan Namong Wentian. Mereka juga mengenakan jubah festival. Awalnya, Big Yellow telah memilih pakaian yang bagus untuk dikenakan tetapi dengan cepat ditarik ke bawah oleh Guo Shaofei dan Namong Wentian. Mereka tidak bisa menahan tawa mereka saat melihat Big Yellow mengenakan pakaian merah karena itu terlalu lucu. Namong Wentian mengamati matahari yang akan mencapai di atas kepalanya dan tersenyum kepada Jiang Chen. Chen kecil, sudah waktunya. Kita harus pergi ke sana sekarang. Haha, selamat Junior Jiang. Sayangnya, tidak ada murid dari Sekte Nebula yang datang. Menurut budayanya, Tuan seharusnya melakukan perjalanan untuk datang ke sini. Guo Shaofei memberi selamat kepada Jiang Chen dengan tinjunya tetapi merasa sedikit menyesal karena Dunking tidak mengundang orang dari Sekte Nebula untuk datang pada hari besar Jiang Chen dan Wu Ningzu. Kehadiran Tuan Guk Guk cukup penting, mengapa kita harus membutuhkan orang lain untuk bergabung? Big Yellow menutupi dirinya sendiri. Namun, Guk Guk ini sangat membebani hati Jiang Chen. Haha, ayo pergi, jangan biarkan pengantin wanita kehilangan kesabarannya dalam menunggumu. Guo Shaofei tertawa, dan setelah itu, mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dan langsung menuju tempat pernikahan. Ketika mereka sampai di venue, Dunking sudah duduk di atas panggung. Dia mengenakan jubah dan biasanya yang bukan jenis pakaian yang bisa dipakai orang selama hari raya. Di sisi lain, Qi-nya lebih kuat dari 3 hari sebelumnya. Tingkat kelasnya telah mencapai puncak orang suci kelas 5 kecil 1 langkah lagi untuk mencapai kelas 6. Jelas, ini adalah efek dari pil 9 naga petir surya. Ada juga tetua dari kelas Saint kecil yang duduk di belakang Dunking. Ada orang suci kecil yang kuat. Mereka akan selalu menerima rasa hormat dan status yang tinggi kemanapun mereka pergi. Dengan demikian, mereka memenuhi syarat untuk duduk bersama dengan Dunking. Jiang Chen melompat ke atas panggung dan menyapa Dunking dan tetua lainnya dengan tinjunya. Baik, Dunking memberi pujian. Tuan muda benar-benar naga di antara orang-orang. Aura pria hebat terpampang di setiap aksi Anda. Dengan ketenangan dan keberuntungan seperti itu, masa depan Anda benar-benar tak terbayangkan. Penatua Lu tidak bisa membantu tetapi memuji Jiang Chen, sementara orang suci kecil lainnya juga mengangguk setuju. Jiang Chen memang menempati posisi tinggi di hati mereka. Jika bukan karena perbedaan usia, mereka akan memanggil Jiang Chen sebagai senior. Saat ini, suara yang luar biasa terdengar. Seorang gadis yang tampak seperti kecantikan abadi mengenakan gaun pengantin. Dengan bantuan beberapa gadis cantik, dia melangkah ke udara dan mendarat perlahan di atas panggung, lalu berdiri di seberang Jiang Chen. Kecantikan ini adalah Wu Ningzu pusat perhatian hari ini. Benar-benar indah. Jiang Chen harus mengagumi kecantikannya sambil melihatnya dari dekat. Kecantikannya memang unik dan tak tertandingi. Wu Ningzu tersenyum manis. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang. Apalagi dia merasa sangat puas dengan pria di depannya. Tuan muda, nona muda, waktunya sudah habis. Mulailah menyembah langit dan bumi. Penatua Lu berdiri dari kursinya dan datang ke samping keduanya dan berkata. Jiang Chen dan Wu Ningzu mengangguk. Siapa yang mengizinkan kalian semua untuk melangsungkan pernikahan di sini? Pada saat ini, sebuah suara jatuh dari langit. Suara itu dalam dan bergema tak terkendali di langit di atas Dunking County. Ekspresi wajah Dunking berubah. Dia sudah menjadi orang suci kelas 5 kecil tetapi pemilik suara itu jelas lebih kuat darinya. Saat berikutnya, seorang tetua dengan jubah abu-abu muncul di atas langit. Dia berdiri tinggi di udara sambil melihat ke bawah pada peristiwa yang terjadi di bawah. Dia tampaknya baru berusia 60 atau 70 tahun tetapi dia sangat bersemangat. Matanya yang panas menyengat membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Selain kemunculannya, tekanan tak berbentuk dilepaskan dari tubuhnya. Gelombang energi saja lebih kuat dari gelombang Dunking. Tatapan Jiang Chen beralih ke tetua ini dan tidak bisa menahan cemberut. Hanya dengan satu pandangan, dia dapat melihat bahwa pria ini adalah orang suci kelas 7. Seorang kultivator yang begitu kuat jarang terlihat di 8 domain. Kamu siapa, tetua? Hari ini adalah hari yang luar biasa di Dunking County, mengapa penatua ingin menghentikan kita? Dunking menyapa orang tua itu dengan tinjunya. Meskipun Dunking memiliki status yang sangat bergengsi, rekannya adalah orang suci kelas kecil ke-7 yang kuat, dan dengan demikian Dunking harus sopan dalam kata-katanya. Sialan, dari mana orang tua dengan sandwich buku jari ini berasal? Kata Big Yellow dengan keluhan.
Dia bisa merasakan bahwa sesepuh ini tidak datang dengan niat baik. Sepertinya hari besar Jiang Chen dan Wu Ningzu akan dihancurkan. Tetua itu membuat dingin. Dia tidak terdengar sopan bagi Dan King sama sekali, dia langsung mengalihkan pandangannya ke Wu Ningzu. Setelah pengamatan menyeluruh, dia mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen dengan sepasang mata yang dingin. Seorang anak laki-laki berkulit kuning yang entah dari mana berani menikah dengan orang-orang dari keluarga Gu. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian, kata tua itu dengan dingin. Ketika nama Gu Family disebutkan, ekspresi wajah Dan King dan beberapa tetua minor Sein tiba-tiba berubah. Meskipun mereka bukan dari Tanah Suci, pengetahuan mereka tentang tempat itu sangat jelas. Tetua ini sebenarnya berasal dari keluarga Gu. Keluarga ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dan King County. Namun, mereka bingung tentang hubungan yang dimiliki Wu Ningzu dengan keluarga Gu. Saya lebih tua Gumu. Salam, Nona Muda. Tetua itu sedikit membungkuk pada Wu Ningzu dan memanggilnya sebagai Nona Muda. Apa? Dan King segera berseru. Orang-orang di tempat kejadian tidak bisa tenang. Apakah Wu Ningzu seorang wanita muda dari keluarga Gu? Itu benar-benar tidak masuk akal. Sementara itu, Jiang Chen tidak berbicara sepatah kata pun. Jelas bahwa Gumu datang ke sini hanya untuk Wu Ningzu. Dia pasti merasakan garis keturunan Wu Ningzu. Di mana ibuku? Wu Ningzu bertanya. Nona Muda bisa menenangkan pikiranmu. Gulan baik-baik saja. Tujuan saya datang ke sini hari ini adalah untuk membawa Nona Muda kembali ke keluarga kami. Bagaimana garis keturunan keluarga Gu kita bisa tetap berada di luar keluarga? Kata Gumu. Kata-kata dan nada sederhana yang dia gunakan tidak berdampak banyak pada yang lain, tetapi Jiang Chen mengerutkan alisnya. Disebut sebagai Nona Muda, sudah cukup untuk membuktikan bahwa Wu Ningzu memiliki status yang sangat spesial di keluarga Gu. Dia mungkin adalah cucu dari patriark. Karena itu, Gumu tidak berani memanggil nama asli Wu Ningzu. Tahun itu, kalian dengan paksa memisahkan ibu dan ayahku, meninggalkanku. Sekarang Anda ingin saya kembali ke keluarga. Saya tidak menghargai undangan seperti itu. Saya adalah putri Dan King sekarang dan hari ini adalah pernikahan saya. Saya harap Anda tidak mengganggu. Cepat atau lambat aku akan pergi ke keluarga Gu karena aku ingin menemukan ibuku secara pribadi. Nada suara Wu Ningzu sama sekali tidak terdengar sopan. Dia hanya membenci keluarga Gu. Garis keturunan keluarga kami sangat bergengsi. Bagaimana wanita muda bisa menikah dengan pria biasa? Pernikahan Anda hanya bisa diputuskan dalam keluarga. Nona Muda, ikuti saya dan kembali ke keluarga. Kata Gumu. Saya tidak berhubungan dengan keluarga Gu. Hak apa yang kalian semua miliki untuk memutuskan pernikahan saya? Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan pernah menikahi siapapun selain Jiang Chen. Wu Ningzu menjadi marah. Kalau begitu, aku akan membunuh anak ini. Gumu mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen. Kamu berani. Wu Ningzu mengamuk. Jika Nona Muda setuju untuk mengikutiku kembali ke keluarga, aku akan menunjukkan belas kasihan padanya. Selain itu, apakah kamu tidak ingin melihat ibumu yang sebenarnya? Darah keluarga Gu mengalir di dalam dirimu, dan dengan demikian, kamu adalah bagian dari keluarga. Kata Gumu dengan nada polos. Wu Ningzu ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Jiang Chen. Sister Ning, ikuti dia kembali. Anda memiliki garis keturunan keluarga Gu, jadi, mereka tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Selain itu, jika Anda ingin menemukan ibumu, Anda juga harus pergi ke sana cepat atau lambat. Adapun pernikahan kita, saya pribadi akan pergi ke sana untuk Anda. Jiang Chen berkata, dia mengerti dengan sangat jelas bagaimana orang-orang keluarga Gu bekerja. Karena mereka sudah menemukan Wu Ningzu, mereka pasti akan membawanya kembali. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Baik, saya akan pergi ke keluarga untuk melihat bagaimana ibu saya hidup selama ini. Wu Ningzu mengangguk. Mengenai kemungkinan bahaya dalam keluarga, dia tidak mempertimbangkan semua itu karena yang dia ingin lakukan hanyalah menemukan ibunya. Jika keluarga ini benar-benar ingin membahayakan nyawa mereka, mereka pasti sudah membunuh dia dan ayahnya Wu Tianyang di kota Wu yang sebelumnya. Wanita muda itu memiliki garis keturunan keluarga Gu. Ketika Anda kembali, Anda akan dapat mengakses sumber daya budidaya keluarga Gu. Ini akan memungkinkan tingkat kultivasi Anda melonjak. Gumu mengangguk dan berkata, dia datang kali ini karena perintah yang dia terima dari atasan untuk membawa Wu Ningzu kembali. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika Wu Ningzu secara sukarela mengikutinya kembali. Jika ada yang menghalangi jalannya, dia akan segera menyingkirkan orang itu. Wu Ningzu tidak peduli dengan Gumu. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang di keluarga Gu, tapi dia harus pergi ke sana. Dia baru saja mengetahui tentang asalnya yang sebenarnya baru-baru ini dan tujuan utamanya datang ke benua ilahi selalu untuk menemukan ibu kandungnya. Dia merasa ibunya tidak hidup dengan baik di keluarga Gu. Saat Wu Ningzu maju dan berlutut ke arah Dan King. Ayah, tentang asal-usul saya juga sudah mengetahuinya belum lama ini. Darahku milik garis keturunan keluarga Gu tapi aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Anugerah Anda untuk Putri Ning tidak dapat dibayar kembali. Sejak kamu menjadi ayahku, kamu akan selamanya menjadi ayahku. Dan King dengan cepat mengangkatnya. Dia tidak pernah memiliki keturunan atau anak, jadi dia memperlakukan Wu Ningzu seperti putrinya sendiri. Sekarang Wu Ningzu pergi, tidak mungkin baginya untuk tidak bersedih, tetapi dia tahu dengan sangat jelas bahwa karena asal keluarga Wu Ningzu terkait dengan klan besar di Tanah Suci, dia tidak dapat mengganggu karena itu telah pergi, keluar dari tangannya. Putri Ning, keluarga Gu adalah klan yang sangat besar di Tanah Suci. Ayah merasa senang karena kamu bisa berkultivasi di sana. Dan King tersenyum. Meskipun Dan King County juga kondusif untuk kultivasi, masih ada celah besar antara tempatnya dan keluarga Gu. Setelah itu, Wu Ningzu berjalan mendekati Jiang Chen dan memeluknya, berkata, anak muda, ingat upacara pernikahan kita. Bagi Wu Ningzu, dia merasa sangat marah ketika upacara pernikahan yang dia harapkan tiba-tiba terganggu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetua ini, Gumu, yang ada di depan mereka, sudah cukup untuk menangani mereka semua. Jangan khawatir, kamu sudah menjadi wanitaku. Jiang Chen tersenyum. Wu Ningzu mengayunkan tubuhnya dan datang ke sisi Gumu dan berkata dengan nada polos. Ayo pergi. Baik, Gumu mengungkapkan sedikit senyum dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Saat ini, Jiang Chen berteriak. Dia membuat goyangan dan muncul di depan Wu Ningzu dan Gumu seperti sosok hantu. Nak, kamu berani menghalangi jalanku.
Aku akan segera mengirimmu ke neraka. Mata Gumu berkilauan dengan dua nyala api, menunjukkan bahwa dia adalah orang tua yang pemarah. Ada banyak orang yang ingin membunuh saya tapi sayangnya, saya masih hidup. Orang tua, jangan coba-coba bersikap tinggi di depanku. Jiang Chen menatapnya sekilas. Pandangan itu seperti dia tidak menempatkan Gumu di matanya. Dan King tidak bisa menahan nafas dingin ketika dia menyaksikan adegan ini. Jiang Chen terlalu impulsif. Keberaniannya melebihi batas. Dia tampak persis seperti orang tanpa hukum yang tidak memandang siapapun di matanya. Orang yang berdiri di hadapannya adalah orang suci kelas ketujuh yang sangat kuat. Jika dia marah, satu jari sudah cukup untuk menghancurkan Jiang Chen. Gumu tertegun sebentar dan marah. Seorang kaisar tempur kelas ketujuh yang kecil berani membalas di depannya secara langsung dan dia bahkan tidak menatapnya. Ini benar-benar melewati batas. Namun, sebelum Gumu bisa melakukan tamparan untuk membunuh Jiang Chen membuka mulutnya lagi. Saya memblokir Anda hanya untuk memberi Anda wawasan. Jika saya tidak salah menebak, emosi Anda tidak seburuk ini terakhir kali. Anda adalah orang yang sederhana dan tenang, tetapi karena penanaman properti api Anda mencapai kemacetan dan tidak dapat membuat terobosan, temperamen panas Anda mulai terbentuk. Lebih jauh lagi, amarah Anda telah menyebabkan tubuh Anda menumpuk banyak racun yang membara dan semakin marah Anda, semakin sulit bagi Anda untuk membuat terobosan. Meskipun racun yang berapi-api tidak akan banyak mempengaruhi Anda hanya bisa menjadi orang suci kelas ketujuh selama sisa hidup Anda. Benar-benar mustahil bagimu untuk mencapai orang suci kecil kelas 8. Jiang Chen menunjukkan senyum polos dan berkata. Kata-kata ini membuat Gumu melebarkan matanya. Tangannya telah rileks dan dia menatap Jiang Chen dengan tidak percaya. Hanya dia sendiri yang memahami masalahnya karena dia belum memberitahu siapapun tentang ini sebelumnya. Dia baru saja bertemu pemuda ini untuk pertama kalinya, tetapi dia telah mengatakan semua masalah yang dia hadapi. Dia telah terjebak di kemacetan ini selama bertahun-tahun. Karena tubuhnya diserang oleh racun api, amarahnya menjadi lebih buruk. Hingga saat ini, dia tidak tahu bagaimana melewati kemacetan dan membuat terobosan. Meskipun demikian, pemuda ini hanya menggunakan waktu yang singkat untuk menyebutkan semua hal yang dia alami. Itu benar-benar membuatnya terkejut. Saat dia masih tertegun, pesan komunikasi dikirim ke benaknya, seperti gelombang pasang. Isi pesan ini sebenarnya diberikan oleh Jiang Chen. Gumu langsung tertarik pada konten dan terpana sekali lagi. Namun, setelah beberapa saat, tubuhnya mulai bergetar hebat. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Gumu bergetar dan menghasilkan suara tulang yang bergerak. Ada lapisan api merah menyala yang muncul di tubuhnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Pesan Jiang Chen sebenarnya membantunya memecahkan masalah yang selama ini mengganggunya. Bang! Tiba-tiba, ki yang sangat kuat keluar dari tubuh Gumu. Reaksi Jiang Chen cepat. Dia dengan cepat menarik Wu Ningzu untuk menghindari letusan. Bukan hal yang baik untuk berdiri di dekat ki yang meledak dari orang suci kelas ketujuh. Seluruh langit di atas dan King County berubah menjadi lautan api. Tekanan kuat dilepaskan dari tubuh Gumu. Banyak orang di bawah ini memiliki wajah pucat, tubuh mereka mulai bergetar. Beberapa dari mereka yang lebih lemah kekuatannya jatuh ke tanah. Tuhanku, apa yang baru saja terjadi? Orang tua ini baru saja langsung maju ke orang suci kelas 8 kecil. Penatua Lu yang masih di atas panggung terkejut. Itu adalah Tuan Muda. Metode budidaya Gumu sedang menuju ke jalan yang salah. Dia tidak akan bisa mencapai Saint Minor kelas 8 jika bukan karena wawasan Tuan Muda. Tuhan, makhluk macam apa Tuan Muda itu? Sebuah wawasan sederhana benar-benar memungkinkan seorang lelaki tua yang terjebak dalam kemacetan untuk maju. Aku tidak percaya ini. Sudah lama sekali sejak Gumu terjebak di kemacetan. Hari ini, dia memperoleh beberapa wawasan dari Tuan Muda dan kemacetannya dihancurkan dan langsung melangkah ke orang suci kecil kelas 8. Semua orang sangat terkejut, terutama para orang suci kecil itu. Mata mereka hampir keluar. Orang-orang di kerumunan mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi mereka telah melihatnya dengan jelas. Gumu telah membuat terobosan karena wawasan yang dia terima dari Jiang Chen. Ini semakin meningkatkan kesan mereka terhadap Jiang Chen. Tuan Muda mungkin adalah reinkarnasi dari makhluk abadi, menjadi yang ilahi ini. Penatua Lu menghela nafas dan melirik Dan King. Dan King tidak bisa membantu tetapi mengangguk dan bahkan lebih bertekad untuk membangun hubungan yang baik dengan Jiang Chen. Chen kecil, kenapa kamu membantunya? Wu Ningzu memandang Jiang Chen. Tolong dia, aku sedang membantumu. Jiang Chen tersenyum. Wu Ningzu tercengang dan wajahnya mengungkapkan ekspresi terima kasih. Kamu benar-benar baik. Wu Ningzu bukanlah orang idiot. Mengingat temperamen Jiang Chen, itu sudah dianggap baik bahwa dia tidak meledak ketika dia diperlakukan dengan buruk oleh Gumu. Namun, Jiang Chen bahkan membantu Gumu dalam kemajuannya, mengabaikan dendamnya. Di permukaan, dia membantu Gumu, tetapi kenyataannya, dia membantu Wu Ningzu. Meskipun ada garis keturunan lengkap keluarga Gu di pembuluh darah Wu Ningzu, dia belum pernah ke klan besar ini. Gulan mungkin tidak hidup dengan baik. Jika tidak, Wu Ningzu akan dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang ibunya. Dia takut kehidupan Wu Ningzu tidak akan lebih baik dari sekarang ketika dia tiba di klan itu. Tindakan Jiang Chen dalam membantu Gumu sama dengan menemukan dukungan Wu Ningzu. Ki Gumu melonjak selama lebih dari 10 menit sebelum akhirnya berhenti. Kultivasinya akhirnya stabil ketika dia mencapai Saint Minor kelas 8. Dengan akal ilahi, semua lautan api di langit kembali ke tubuhnya dan langit kembali normal. Haha, orang suci kecil kelas 8. Saya akhirnya berhasil menerobos. Gumu akhirnya membuat terobosan. Semua racun yang membara di tubuh saya telah lenyap sama sekali. Haha, tawa Gumu panjang, seperti orang gila. Kegembiraan dan kepuasan semacam itu tidak bisa dipahami oleh orang lain. Dia telah terjebak di puncak orang suci kelas kecil ketujuh selama bertahun-tahun ini. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh langit yang lebih tinggi. Hari ini, dengan wawasan dari Jiang Chen, tidak hanya tingkat nilainya membuat terobosan, garis pemikirannya menjadi lebih lancar dan masalahnya terpecahkan. Dengan demikian, mencapai Saint kecil kelas 9 atau bahkan alam Saint Agung seharusnya tidak menjadi masalah baginya lagi. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai pencerahan, segala sesuatu akan menjadi mulus. Ini pasti akan membuat jalur kultivasinya lancar. Gumu berhenti tertawa dan datang ke samping Jiang Chen. Ekspresinya terhadap Jiang Chen benar-benar berubah. Semua keganasan dan kemarahan di matanya telah berubah menjadi rasa terima kasih.
Dia tidak bisa menahan diri dari perasaan terkejut. Seorang pria muda yang baru berusia awal 20-an benar-benar membantunya memecahkan masalah di jalur kultivasinya. Pemuda ini mungkin sebenarnya adalah orang suci yang agung. Meskipun Gumu adalah orang suci kecil kelas 8 sekarang, dia tidak lagi berani meremehkan Jiang Chen. Kebaikan junior Jiang Chen tidak bisa dikembalikan. Gumu sedikit membungkuk padanya dan berkata dengan nada yang sangat tulus. Rasa syukur ini datang dari lubuk hatinya, tanpa kepura-puraan sedikitpun. Tidak ada yang bisa memahami betapa kebaikan Jiang Chen bagi Gumu tanpa menginjak sepatunya. Ini adalah kebaikan dari kelahiran kembali, itu cukup bagi Gumu untuk membayarnya kembali dengan nyawanya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Anda seharusnya sudah tahu mengapa saya membantu Anda. Aku tidak ingin melihat saudari Ning menderita saat dia mencapai keluargamu. Jiang Chen langsung ke intinya. Tuan muda, Anda bisa yakin. Dengan kehadiran saya, Gumu, saya akan menjamin keselamatan saudari Ning di keluarga. Gumu menjaminnya dengan nada serius. Sikapnya terhadap Jiang Chen telah berubah total. Dia juga tahu bahwa Jiang Chen membantunya untuk membantu Wu Ningzu di dunia nyata. Gumu membawa Wu Ningzu pergi. Suasana hati yang dia miliki ketika dia pergi sama sekali berbeda dari saat dia datang. Sebelumnya, dia datang dengan aura agresif yang sepertinya akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Namun, dia tidak menunjukkan agresivitas itu ketika dia pergi, tetapi terima kasih kepada Jiang Chen sebagai gantinya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Gumu sangat berterima kasih kepada Jiang Chen dan dia akan membawa permintaan Jiang Chen bersamanya. Junior Jiang benar-benar orang yang suci. Mungkinkah dia reinkarnasi dari makhluk abadi? Dia benar-benar bisa membantu orang suci kelas ke-7 untuk maju. Ini benar-benar luar biasa. Melihat semua ini dengan matanya sendiri, Gu Shaofei merasa lebih terkesan pada Jiang Chen. Namun, bukan hanya dia sendiri yang memiliki perasaan seperti itu, Jiang Chen telah menjadi keajaiban yang hidup di hati semua orang. Dia benar-benar surga yang menentang kejeniusan. Jika seseorang bertanya apakah ada seseorang yang tidak akan terkejut dengan pemandangan di depan mereka, maka itu hanya Nebulakid. Meskipun kita sudah mengenalnya sejak lama dan sudah terbiasa dengan mukjizatnya, keajaiban yang dia ciptakan setiap saat benar-benar tidak terduga. Namong Wentian mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Itu bukan karena Jiang Chen tidak cukup ilahi, itu karena dia sudah terbiasa dengan kejutan semacam ini. Jadi, ekspresinya tampak tenang. Sialan, pria tua itu benar-benar mendekati kematian. Bagaimanapun, hari ini adalah hari pernikahan Little Chen tapi itu diganggu oleh orang tua itu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas di kamar tidur. Big Yellow penuh amarah di wajahnya. Sepertinya dia lebih marah daripada kedua mempelai. Aku akan langsung menghabisinya jika itu aku. Anda bahkan memberinya wawasan dan membiarkan lelaki tua itu mendapatkan keuntungan besar. Menilai dari wajah Big Yellow, jika bukan karena nilainya yang lemah, dia akan langsung pergi dan menggigit lelaki tua itu. Apa yang Anda tahu? Chen kecil tidak membantu Gumu tetapi Sister Ning. Sejak Gumu menerima bantuan Little Chen, dia akan merasa berhutang budi padanya. Ketika dia mencapai keluarga Gu, dia akan menjaga keselamatan Sister Ning. Ah, saya tidak pernah membayangkan bahwa Sister Ning sebenarnya adalah keturunan dari keluarga Gu. Kata Namong Wentian, tentu saja Tuan Guk Guk sudah mengetahui ini. Big Yellow secara alami memahami tindakan Jiang Chen. Dia bertindak seperti itu karena beberapa keluhan yang tertahan dan sementara itu merasa sangat tidak nyaman karena upacara pernikahan itu hancur. Siapapun akan merasa tidak nyaman jika hari pernikahan mereka diinterupsi. Junior Jiang telah membuat keputusan yang sangat masuk akal. Dengan level-level Junior Jiang saat ini, sangatlah tidak bijaksana untuk menjadikan klan besar di Tanah Suci sebagai musuhmu. Kata Guo Shaofei, dia juga terkesan dengan ketenangan Jiang Chen saat menghadapi masalah itu sekarang. Jika dia secara impulsif menyinggung Gumu hari ini, bahkan jika dia bisa melindungi hidupnya sendiri, orang-orang dari keluarga Gu juga akan tersinggung. Keluarga Gu tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Istana Kebebasan dan Keluarga Tan. Itu adalah salah satu klan besar di Tanah Suci. Mereka adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia asal Sein. Mereka mampu menghancurkan kekuatan kecil seperti Sekte Nebula 100 kali lipat hanya dengan satu pukulan. Setelah Wu Ningzu pergi, Jiang Chen bergoyang dan jubah pengantin pria merahnya lenyap dan berubah menjadi putih. Wajahnya tenang tapi agak dingin. Masalah hari ini membuatnya sangat marah. Dalam dua kehidupan yang dia jalani, ini adalah pertama kalinya dia menikah. Itu adalah hari yang sangat penting, tetapi diganggu oleh orang lain. Mustahil baginya untuk tidak marah. Kesannya tentang keluarga Gu telah berubah masam di dalam hatinya. Dan King melambaikan tangannya. Semua orang dipecat. Suasana hati dan King saat ini juga tidak baik. Peristiwa yang menggembirakan itu berubah menjadi kekecewaan. Dia kehilangan seluruh wajahnya karena ini. Yang membuatnya semakin tidak nyaman adalah putrinya dibawa pergi. Di hari yang sama, Jiang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Dan King. Chen meskipun kamu belum menikah dengan Putri Ning, kamu sudah dianggap sebagai anakku mulai sekarang. Mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Tinggallah di sini lebih lama, karena saya masih memiliki beberapa pertanyaan tentang alkimia yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Dan King berkata, dia merasa enggan berpisah dari menantu laki-lakinya. Ayah, masih ada masalah yang sangat penting menunggu untuk saya selesaikan di domain misterius. Tujuan utama saya, datang ke kota dan Yuan adalah untuk menikahi Suster Ning. Saya harus bergegas dan kembali. Domain saat ini sedang dalam kekacauan. Saya khawatir saya membutuhkan bantuan ayah di masa depan. Soal alkimia, kita masih punya banyak kesempatan untuk membahasnya di masa depan. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia harus buru-buru kembali sekarang karena perseteruan antara kekuatan besar yang seperti air dan api. Yang terpenting, dia telah membunuh jenius pertama dan kedua dari tiga kekuatan besar. Ini pasti akan memicu kemarahan mereka. Namun, ini bukan kekhawatiran terbesar Jiang Chen. Dia hanya mengkhawatirkan satu orang, Nan Beichao. Selama orang ini masih ada di domain misterius, akan selalu ada ancaman di masa depan. Selanjutnya, Jiang Chen merasa bahwa hari kekacauan semakin dekat, hari ketika Nan Beichao akan melanda. Meskipun dia telah mencapai kaisar pertempuran kelas ke-7, itu tidak cukup untuk menangani kekacauan yang akan turun di domain misterius. Dia harus segera meningkatkan kekuatan tempurnya. Kalau begitu, aku tidak akan menunda kamu lebih lama lagi.
Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan bertanya kepada ayah. Dan King berkata, dia benar-benar memperlakukan Jiang Chen seperti keluarganya sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Dan King, Jiang Chen membawa Big Yellow, Namong Wentian dan Guo Shaofei dalam perjalanan pulang. Kecuali untuk insiden saat pernikahan, ganjarannya untuk perjalanan ini dianggap besar. Dia telah mendapatkan esensi dari pohon Mulberry Divine, itu membantunya membentuk segel naga kayu dan mendorong nilainya ke peringkat ke-7. Saat ini, dia sudah memiliki 4 elemen yang dimilikinya. Tinggal satu lagi yang merupakan inti dari elemen emas. Sedangkan untuk elemen emas, dia sudah tahu di mana mendapatkannya. Dengan kata lain, dia sudah menemukan cara untuk mendapatkan elemen ini lebih awal. Dia hanya menunggu hari ini. Juga, Jiang Chen memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa setelah 5 elemen semuanya dikumpulkan, semua elemen dari segel naga tempur akan mengalami metamorfosis lengkap, mencapai bentuk yang lengkap. Pada saat itu, tidak hanya kekuatan teknik bertarung ini ditingkatkan berkali-kali, seni transformasi naganya juga akan mengalami transformasi. Dia akan dapat memulihkan pencerahan yang telah hilang dan memperoleh transformasi sejati dari wujud manusia naga, meningkatkan kekuatan tempurnya lebih jauh. Keheningan menemani mereka dalam perjalanan pulang. 3 pria dan seekor guguk bergegas kembali dengan sekuat tenaga. Akibatnya, mereka mencapai domain misterius dalam waktu 2 hari. Tanpa penundaan, mereka langsung menuju ke Sekte Nebula dan menemukan Tan Lang dan Tan Zihao. Little Chen, kamu sudah kembali. Wajah Tan Lang dipenuhi dengan kegembiraan melihat Jiang Chen telah kembali. Kecuali meridian yang rusak, lukanya dan Tan Zihao telah pulih sepenuhnya selama beberapa hari terakhir ini. Warna kulit mereka meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Kurangi semua obrolan ringan. Saya sudah mendapatkan inti dari Mulberry Divine Tree, inti dari elemen kayu. Aku akan menyembuhkan meridianmu yang rusak sekarang. Jiang Chen berkata, mereka pasti tercengang setelah mendengar meridian mereka bisa diperbaiki. Kegembiraan terlihat di wajah mereka. Mereka merasa sangat bahagia dari lubuk hati mereka. Benar sekali, mereka sangat bahagia. Saat itu, mereka mengira hidup mereka sudah sia-sia ketika meridian mereka rusak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari di mana mereka dapat kembali ke bentuk optimal mereka. Situasi ini mirip dengan melihat cahaya dalam kegelapan. Itu bukan masalah sederhana untuk menyembuhkan meridian. Bahkan dengan dukungan dari esensi kayu yang kuat, itu akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Di kompleks yang sepenuhnya tertutup, Jiang Chen meletakkan telapak tangannya di belakang Tan Lang dan Tan Zihao. Keduanya dibungkus oleh energi jiwa dari esensi kayu. Tubuh mereka menyinari lampu hijau dan memancarkan ki yang kuat. Keringat membasahi wajah mereka saat tubuh mereka gemetar. Rasa sakit tergambar di wajah mereka seolah-olah mereka sedang mengalami metamorfosis. Regenerasi meridian pada dasarnya adalah proses yang sangat menyiksa. Rasa sakit dalam prosesnya lebih besar daripada saat meridian patah. Lebih jauh lagi, ketika mencapai tahap akhir dari metamorfosis, rasa sakit akan menjadi lebih menyiksa. Pada tahap akhir, meskipun ketahanan kuat yang dimiliki Tan Lang dan Tan Zihao, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap kesakitan. Untung mereka bukan orang biasa. Dengan demikian, mereka masih bisa melewatinya meski rasa sakitnya menghebohkan. Setelah sehari, Jiang Chen menahan telapak tangannya dan menarik napas dalam-dalam dan nyaman. Proses seperti itu membutuhkan konsumsi energi yang besar, bahkan dia pun bisa merasakan rasa penat. Sebaliknya, Tan Lang dan Tan Zihao yang meridiannya telah diperbaiki tampak hidup dan bertenaga. Haha, akhirnya sembuh. Saya bisa merasakan kekuatan Yuan saya beredar di tubuh saya. Perasaan ini luar biasa. Tan Zihao tertawa. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ada banyak hal di dunia ini yang hanya akan Anda temukan nilainya ketika Anda telah kehilangannya. Merampas tingkat kultivasi dan kemampuan untuk berkultivasi lebih menyiksa daripada membunuh mereka. Fantastis. Saya akhirnya bisa berkultivasi. Saya bukan lagi orang yang lumpuh. Tan Lang menjadi sangat emosional. Keduanya sangat menghormati Jiang Chen. Kebaikan menyembuhkan meridian mereka yang rusak tidak berbeda dari kebaikan menyelamatkan hidup mereka. Jiang Chen tidak hanya menyelamatkan hidup mereka, dia juga membantu menyembuhkan luka-luka mereka. Ini adalah surga yang menentang kebaikan yang mereka tidak tahu bagaimana membalasnya. Meridian Anda telah dipelihara oleh energi jiwa esensi kayu. Apalagi, mereka menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Ini tanpa diragukan lagi adalah kebangkitan baru. Ini akan sangat menguntungkan kultivasi masa depan Anda. Jadi, kalian berdua bisa tinggal di Sekte Nebula dan terus berkultivasi. Jiang Chen tersenyum dan berkata, kali ini, dia telah memenuhi salah satu keinginannya setelah membantu mereka meregenerasi meridian mereka. Hal berikutnya yang akan dia pikirkan adalah bagaimana menangani kekacauan yang akan mereda di domain misterius. Saat ini, saat Jiang Chen sedang beristirahat, dia dipanggil oleh Nebula Kid. Jiang Chen bergegas, tanpa penundaan. Statusnya di Sekte Nebula telah meningkat ke level yang sangat tinggi, belum lagi dia juga memiliki izin khusus dari Nebula Kid. Jadi, dia hampir bisa pergi kemanapun di Sekte. Jiang Chen, saya telah mendengar tentang insiden yang terjadi di kota Dan Yuan. Anda telah melakukannya dengan baik kali ini, menjalin hubungan dengan Dan King adalah aliansi yang kuat. Kata Nebula Kid sambil tersenyum. Kondisi Nebula Kid menjadi lebih kuat setelah menyerap pil 9 naga petir surya yang diberikan oleh Jiang Chen. Dia telah mencapai puncak Sein kecil kelas 4. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai kelas 5. Saya tidak akan membahas masalah ini di Dan King County untuk saat ini. Guru, saya berniat keluar untuk jangka waktu tertentu. Jiang Chen berkata, oh, Anda berencana pergi kemana? Anda memiliki terlalu banyak musuh sekarang. Anda telah membunuh semua jenius dari 3 kekuatan besar. Saat ini, mereka benar-benar membenci Anda dan ingin menghancurkan Anda menjadi jutaan keping. Tempat teraman untuk tinggal adalah di Sekte Nebula. Kata Nebula Kid. Mengingat situasi Jiang Chen saat ini, Sekte Nebula adalah tempat teraman untuk tinggal. Sekte Nebula sama sekali tidak aman, begitu juga dengan domain misterius. Kekacauan besar akan segera terjadi di domain tersebut. Aku merasa Nan Bei Chao sudah menyiapkan plot besar yang jahat dan sesuatu yang buruk pasti akan segera muncul. Saya tidak ingin tinggal di sini dan tersingkir bersama dengan Nebula Sekte. Saya berencana untuk memimpin Sekte Nebula ke jalan yang makmur, jadi saya harus pergi sekarang. Alasan dibalik ini adalah untuk berjuang untuk kultivasi yang intens untuk secara drastis meningkatkan kekuatan dan nilai saya untuk dapat mengatasi kekacauan yang semakin mendekat.
Jiang Chen berkata dengan nada serius. Apa yang dia katakan tidak berlebihan. Nan Beichao dan Jiang Chen telah menjadi musuh bebuyutan di benua timur. Dia adalah orang yang paling tahu musuhnya. Mereka sebenarnya memiliki kepribadian yang sangat mirip, mereka akan mencapai tujuan apapun yang telah mereka tetapkan. Ekspresi wajah Nebula Kid berubah sedikit setelah mendengar ini. Setelah memeriksa dengan cermat keadaan saat ini di domain misterius, konflik benar-benar sering terjadi di antara beberapa kekuatan besar dan itu semakin memperburuk hubungan mereka. Namun, itu masih sangat jauh dari kiamat domain misterius. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, dia akan berpikir bahwa orang ini pasti bercanda dan tidak akan mempercayainya. Sejak Jiang Chen mengatakannya, seluruh persepsinya berubah. Dia tidak bisa menyangkal kata-kata Jiang Chen, dia juga bisa merasakan bahaya. Kekuatannya sendiri tidak akan cukup untuk melindungi seluruh sekte Nebula, tapi mungkin Jiang Chen bisa, bahkan jika dia hanyalah kaisar tempur kelas ke-7. Kemana kamu berencana pergi? Nebula Kid bertanya. Domain Barat. Jiang Chen berkata, cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya saat ini adalah pergi ke dunia iblis di luar wilayah Barat. Itu adalah dunia di mana banyak iblis berada. Seni transformasi naga Jiang Chen akan menekan keterampilan iblis ganas mereka. Dia juga bisa membangun iblis-iblis itu dengan cahaya yang membangun. Dengan menggunakan kedua skill ini, dia tidak hanya bisa meningkatkan kekuatan tempurnya secara besar-besaran, tapi dia juga bisa menaklukkan iblis yang kuat untuk digunakan sendiri. Ini adalah tujuan utamanya pergi ke domain Barat. Baiklah, wilayah Barat adalah wilayah sekte Buddha tetapi Anda masih harus berhati-hati. Nebula Kid mengangguk tetapi tidak bertanya kemana Jiang Chen pergi karena dia tidak memiliki hak untuk menanyakan detailnya. Jiang Chen, apakah kamu masih ingat Brilliant Mirror? Nebula Kid tiba-tiba mengubah topik. Bukankah Brilliant Mirror adalah salah satu harta yang menjaga Nebula Sekte? Dialah yang mendeteksi bahwa saya memiliki motif tersembunyi untuk datang ke sini. Jiang Chen tercengang karena dia tidak tahu mengapa Nebula Kid mengangkat masalah ini. Itu benar, Brilliant Mirror adalah salah satu harta yang menjaga Nebula Sekte. Itu adalah harta warisan dan juga senjata minor Sein yang sangat kuat yang telah mencapai kondisi puncak. Terdiri dari jiwa yang juga ada di senjata Great Sein yang legendaris. Harta karun ini selalu digunakan untuk memindai motif tersembunyi para pendatang baru. Tidak ada kegunaan lain untuk itu. Bukan karena Brilliant Mirror tidak memiliki kegunaan lain, melainkan, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kata Nebula Kid, dia tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mengangkat masalah tentang Brilliant Mirror. Betulkah? Jiang Chen terkejut. Sebagai orang suci terhebat, dia secara alami tahu bahwa ada kekuatan jiwa di dalamnya. Senjata dengan jiwa ini seringkali memilih tuannya. Jika tidak ada orang yang bisa menundukkannya, orang itu masih bisa menggunakan senjata tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Betul sekali. Meskipun saya adalah master dari Sekte Nebula, saya tidak dikenali oleh cermin brilian itulah mengapa saya tidak dapat mengendalikannya. Namun, Anda berbeda. Anda adalah reinkarnasi dari orang suci terhebat. Teknik yang Anda miliki pasti luar biasa. Mungkin, Anda bisa mengendalikan cermin ini. Dengan cara itu, Anda akan memiliki kartu truf lain dalam berurusan dengan Nan Beichao. Kata Nebula Kid. Dari nadanya, sepertinya dia ingin mempersembahkan Brilliant Mirror kepada Jiang Chen. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Jiang Chen. Brilliant Mirror adalah harta warisan Sekte Nebula, itu adalah senjata yang berada di puncak kelas minor Sein. Ini membuktikan bahwa Nebula Kid bertekad untuk memperlakukan Jiang Chen sebagai keluarganya dengan memberikan harta yang begitu berharga kepada Jiang Chen. Di mana Brilliant Mirror, saya ingin melihatnya. Jiang Chen tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Awalnya, dia tidak tertarik dengan senjata semacam itu. Pedang suci surgawi adalah senjata kelahirannya. Itu telah tumbuh lebih kuat seiring dengan kemajuannya, tetapi sampai sekarang, itu hanya senjata kelas kaisar, sedangkan Brilliant Mirror sudah menjadi senjata minor Sein yang kuat yang memiliki jiwa seperti senjata Great Sein. Jika dia benar-benar bisa memiliki senjata tempur seperti itu, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat. Karena itu, dia cukup tertarik dengan Brilliant Mirror. Huala, Nebula Kid sudah bersiap untuk itu. Dia mengulurkan satu jari, menunjuk ke kekosongan dan bergerak. Sebuah celah terbuka dari kekosongan. Nebula Kid bergoyang dan menghilang ke dalam lubang. Jiang Chen bergerak, mengikuti di belakang Nebula Kid. Adegan di depan tiba-tiba berubah menjadi zona spasial tanpa ada apapun di dalamnya. Itu bukan tempat yang besar. Ia hanya memiliki radius sekitar 10 mil. Ada altar pengorbanan biasa di depan. Altar adalah satu-satunya benda di zona spasial ini. Selain itu, tidak ada yang lain. Di atas altar pengorbanan ada cermin besar. Warnanya keemasan dan diukir dengan pola yang tidak diketahui yang membuatnya tampak sangat ilahi. Weng-weng. Cermin mulai berdengung seolah-olah bisa merasakan ada seseorang yang datang. Cahaya yang membawa aura seorang suci mengalir keluar darinya. Besarnya 3 meter. Itu bertindak seperti matahari yang cerah di atas altar. Sangat cerah sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Ini adalah tubuh sebenarnya dari Brilliant Mirror. Tahukah Anda mengapa disebut Brilliant Mirror? Nebula Kid menghadapi Jiang Chen. Ceritakan lebih banyak. Jiang Chen mengangkat bahu. Cermin ini melambangkan kecemerlangan dan keilahian, itu melambangkan kesalehan. Jika seseorang dari agama iblis atau sekte jahat mendapatkan cermin ini, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Lebih jauh lagi, cermin itu juga akan memberikan pukulan besar pada iblis. Kekuatan terkuat dari cermin ini adalah serangan baliknya. Itu sepenuhnya dapat mencerminkan serangan lawan Anda kembali padanya. Jika lawanmu adalah iblis, kekuatan serangan cermin akan berlipat ganda, yang membuatnya menakutkan. Nebula Kid menjelaskan kekuatan cermin cemerlang. Bahkan dia, bisa merasakan rasa takut dari kerusakan yang begitu kuat. Mata Jiang Chen berbinar setelah mendengarkan penjelasannya. Dia tidak bisa menyangkal ketahanan dari Brilliant Mirror. Itu benar-benar bisa menyerap serangan orang dan memantulkannya. Ini benar-benar menentang surga. Cermin yang sangat bagus. Jika saya bisa mengendalikannya, itu akan menjadi salah satu kartu truf saya yang sangat diperlukan. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi memuji. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengendalikan cermin ini. Bahkan saya, Master Sekte, tidak bisa mendapatkan pengakuannya. Nebula Kid tersenyum pahit. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia mencoba berkomunikasi dengan Brilliant Mirror. Hasilnya adalah kegagalan, setiap saat. Itu merupakan pukulan besar baginya. Ini juga alasan mengapa dia bersedia menunjukkan cermin kepada Jiang Chen. Harta karun yang begitu kuat hanya akan terbuang percuma dengan meletakkannya di sini.
Biarkan aku mencoba. Murid Jiang Chen pindah. Dia merasa sangat tertarik dengan tantangan ini. Baiklah, jika Anda bisa mendapatkan pengakuannya dan bisa mengendalikannya, cermin ini akan menjadi milikmu, kata Nebula Kid. Jiang Chen mengangguk. Dia mengayunkan tubuhnya dan melompat ke altar pengorbanan. Brilliant Mirror berguncang dengan kuat saat merasakan ada seseorang yang mendekat. Itu adalah energi penolakan yang luar biasa. Anda melambangkan kecemerlangan. Saya juga melambangkan kecemerlangan. Menyerah padaku. Jiang Chen berkata dengan jelas tetapi nadanya tidak menerima penolakan. Dia perlahan mengulurkan tangannya. Ada cahaya keemasan di telapak tangannya. Dia diam-diam menggunakan seni transformasi naga miliknya. Seni transformasi naga dapat memulai kecemerlangan dan juga merupakan teknik budidaya yang tiada taraf. Properti aslinya mirip dengan Brilliant Mirror. Jiang Chen meletakkan tangannya di atas Brilliant Mirror dan merasakan sensasi panas dan mendidih. Gemetar Brilliant Mirror berkurang secara bertahap setelah merasakan Ki Jiang Chen. Nebula Kid, yang berada di bawah altar berkedip saat melihat perubahan yang tiba-tiba. Jiang Chen benar-benar lebih hebat darinya. Dia tidak tahu berapa kali dia mencoba menundukkannya tetapi Brilliant Mirror akan selalu bergetar hebat sebagai tanggapan. Situasi di depannya tidak terjadi sebelumnya. Meskipun masih ada beberapa langkah yang diperlukan sebelum bisa benar-benar ditundukkan, kondisi seperti itu sudah sangat jarang muncul. Cukup untuk mengatakan bahwa Jiang Chen memiliki peluang lebih tinggi untuk menundukkannya. Kemudian, Jiang Chen menggunakan Divine Sense-nya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasuki Brilliant Mirror. Dia ingin memiliki hubungan yang lebih dalam dengan cermin. Weng. Tanpa diduga, Brilliant Mirror bergetar lagi setelah merasakan sense ilahi eksternal dan kekuatan jiwa. Itu memperlakukan Jiang Chen seperti penyusup, menciptakan kekuatan penolakan yang besar. Nebula Kid tidak tahan dan menghela nafas. Dari reaksi Brilliant Mirror, dia takut Jiang Chen akan gagal. Bagaimanapun, dia tidak terlalu percaya pada Jiang Chen. Brilliant Mirror tidak mudah ditaklukkan, tapi aku tidak akan menyerah. Di dunia ini, tidak ada senjata tempur yang tidak bisa ditundukkan oleh Jiang Chen. Jika seni transformasi naga tidak cukup untuk menaklukkannya, saya akan menggunakan cahaya yang mendidik. Anda melambangkan kecemerlangan. Cahaya yang membangun adalah keterampilan magis dari biksu tingkat tinggi dari Sekte Buddha, itu dapat menekan semua kejahatan dan itu juga melambangkan kecemerlangan. Memasangkan Anda dengan terang yang mendidik bukanlah suatu penghinaan bagi Anda. Jiang Chen membuat dingin. Cahaya yang membangun seperti ular spiritual, ia pergi ke cermin cemerlang dengan sapuan dan itu terintegrasi dengan sense ilahi dan kekuatan jiwanya. Saat cahaya yang membangun ditembakkan, Nebula Kid tidak bisa membantu tetapi matanya berkilau sekali lagi. Meskipun dia tidak tahu cahaya apa itu mewakili semacam kecemerlangan yang kuat. Cahaya yang diterangi itu solid dan lurus. Dia benar-benar tahu bahwa itu bukanlah cahaya yang sederhana. Setelah cahaya yang membangun memasuki Brilliant Mirror, perlawanannya ditiadakan, itu telah menjadi tenang sepenuhnya. Cahaya keemasan menjadi lebih terang dan lebih kuat. Tanggapan seperti itu telah memberi Nebula Kid semacam intuisi. Itu adalah intuisi bahwa Brilliant Mirror akhirnya menemukan benda suci sejati yang benar-benar bisa mewakili kebenaran dan siap mengikuti perintah cahaya. Sebenarnya, seni transformasi naga telah menaklukkan cermin, tetapi cahaya yang membangun adalah harta suci Sekte Buddha dan memiliki frekuensi yang sama dengan cermin cemerlang. Karena pasokan Jiang Chen dari sense ilahi dan kekuatan jiwa, Brilliant Mirror juga telah menerimanya. Cermin itu telah membekas jiwa Jiang Chen di permukaannya. Bangkit. Mata Jiang Chen berbinar dan dia berbicara dengan lembut. Cahaya besar-besaran muncul dari altar pengorbanan. Cermin besar 4 meter menyusut. Dalam waktu beberapa menit, Brilliant Mirror telah berubah menjadi barang seukuran telapak tangan dan digenggam oleh Jiang Chen. Ini benar-benar harta yang luar biasa. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi memuji. Dia bisa merasakan kekuatan besar dari Brilliant Mirror. Seseorang tidak bisa menilai dari ukurannya. Brilliant Mirror tidak akan begitu saja mengikuti siapapun karena kultivasi mereka. Seorang pembudidaya bisa jauh lebih kuat dari Jiang Chen, seperti orang suci kecil, tetapi itu tidak berarti dia bisa menggunakannya. Sekarang, Jiang Chen telah berhasil memegang Brilliant Mirror dan itu muncul di telapak tangannya seperti tidak ada. Luar biasa, Jiang Chen, Anda benar-benar reinkarnasi dari orang suci terbesar dengan keberuntungan luar biasa. Cermin ini telah diwariskan sejak lama tetapi selama periode itu, tidak ada yang bisa menundukkannya. Itu akhirnya ditundukkan oleh Anda. Karena level-levelmu masih lemah, kamu masih belum bisa menggunakan kekuatan cermin yang sebenarnya dan akan sulit bagimu untuk menggunakannya. Bagaimanapun, Brilliant Mirror telah menjadi salah satu kartu truf langka Anda. Nebula Kid sangat bersemangat. Meskipun senjata Sein telah jatuh ke tangan orang lain, itu masih dianggap bahwa salah satu keinginannya terpenuhi. Dia ingin melihat kekuatan penuh dari Brilliant Mirror saat dia masih hidup. Selain itu, dia memperlakukan Jiang Chen seperti anggota keluarganya sendiri. Dia telah memutuskan untuk mengikuti Jiang Chen sejak dia menemukan identitas asli Jiang Chen. Dia adalah pria yang berpandangan ke depan. Masa depannya akan penuh dengan keuntungan jika dia mengikuti orang suci terhebat. The Brilliant Light tidak buruk Saya lebih percaya diri menghadapi kekacauan di domain misterius dengan cermin ini di tangan. Tubuh Jiang Chen berputar dan berjalan dari altar menuju Nebula Kid. Kinya meledak dan gerakannya mendominasi sehingga bisa menundukkan siapapun. Saya merasa bersyukur, bisa melihat kekuatan ilahi dari cermin cemerlang lagi. Nebula Kid mengangguk. Aku akan meninggalkan Sekte Nebula dan menuju ke domain barat. Ketika saya tidak ada, Anda harus maju ke Sein kecil kelas 5 dan mencoba bergabung dengan agama iblis kegelapan. Istana Kebebasan, Keluarga Tan, dan Sekolah Skeihil akan menjadi musuh kita. Jika kedua sekte tidak bersekutu saat menghadapi Istana Kebebasan, kita akan menjadi mangsa Nan Bei Chao cepat atau lambat. Jadi, Sekte Nebula dan agama iblis kegelapan harus membentuk aliansi. Jiang Chen mempercayakan tugas penting ini kepada Nebula Kid. Sekarang, situasi di domain misterius sangat mudah. Ada keberadaan Nan Bei Chao di Freedom Palace dan keinginannya untuk menguasai seluruh domain. Sekolah Skeihil dan keluarga Tan telah memusuhi Jiang Chen, tetapi hubungan mereka dengan Istana Kebebasan tidak terlalu baik. Bagaimanapun, mereka masih ditempatkan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Sekte Nebula dan agama iblis kegelapan harus bergabung untuk meningkatkan kekuatan dan pertahanan mereka secara keseluruhan. Baiklah, pergi sekarang. Masih ada aku dan Wu Yimo di sini di domain misterius yang berjaga-jaga.
Tidak akan ada masalah, kata Nebula Kid. Dia adalah orang suci kecil yang kuat. Dengan dua orang suci kecil yang menjaga domain, bukanlah tugas yang mudah untuk mendatangkan malapetaka pada mereka. Kemudian, Jiang Chen langsung meninggalkan zona spasial. Kali ini, dia tidak memberitahu orang lain dan meninggalkan sekte itu sendirian, menuju domain barat. Jiang Chen benar-benar sendirian. Dia bahkan tidak membawa Big Yellow bersamanya. Jiang Chen pergi pada malam hari. Dia seperti aliran cahaya yang menghilang ke dalam kegelapan dengan swoosh. Namun, Jiang Chen tidak menyadari bahwa ada siluet hitam yang sedang menyergap di pegunungan yang dalam, seperti sosok hantu. Tidak ada yang tahu berapa lama siluet hitam ini menunggu. Saat dia melihat kepergian Jiang Chen, sebuah jimat muncul di tangannya dan dengan kendalinya, dia berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Ada 8 domain di benua ilahi. Mereka adalah domain surga, domain bumi, domain misterius, domain kuning, domain kian, domain kun, domain vertikal, dan domain melintang. Ada beberapa nama yang dibuat karena lokasinya yang spesifik seperti domain vertikal dan domain melintang. Domain melintang juga disebut sebagai domain barat, tanah suci sekte Buddha. Perjalanan dari domain misterius ke Western sangat jauh. Dengan nilainya saat ini, dia membutuhkan waktu setidaknya 3 hari untuk sampai ke sana. Namun, Jiang Chen tidak terburu-buru untuk sampai ke sana. Dia telah memperoleh sejumlah besar informasi dan dia membutuhkan waktu untuk mencerna semuanya. Dalam perjalanannya ke domain barat, dia mencoba untuk fokus pada seni transformasi naga miliknya. Metode kultivasi ilahi ini telah memberinya keajaiban jenis yang berbeda setiap saat. Dia berpikir bahwa seni transformasi naga hanyalah teknik kultivasi tetapi setelah dia mulai membudidayakannya, dia kagum dengan hasilnya. Setiap metamorfosis seni akan memungkinkannya menuai manfaat besar, terutama terakhir kali, ketika setetes darah naga muncul. Itu adalah waktu ketika dia berurusan dengan Brilliant Mirror. Raungan naga kuno muncul di kedalaman jiwanya, menghancurkan cermin cemerlang. Ditambah lagi, dia telah melihat citra transformasi naga selama pencerahannya. Semua ini telah membantunya memahami bahwa seni transformasi naga bukanlah seni yang sederhana. Ada banyak rahasia dalam seni yang belum terungkap. Selama periode neraka api penyucian di benua timur, ada jimat darah. Dia ingat bahwa jimat darah telah membantunya menangani Earth Demon Beast. Saat itu, dia sudah bisa merasakan hubungan darah dengan jimat itu. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan jimat itu. Itu semua karena seni transformasi naga dan jimat darah. Jiang Chen tidak pernah melupakan jimat darah di neraka api penyucian. Akan ada suatu hari, ketika dia akan kembali ke sana untuk mencari tahu apa fungsi sebenarnya dari jimat darah dan apa hubungan antara jimat dan seni transformasi naga. Sementara dia benar-benar tenggelam dalam kontemplasinya tentang seni transformasi naga, dia tanpa sadar menuju ke tujuannya, sampai fajar. Tiba-tiba, sesuatu di luar membangunkan Jiang Chen dari kontemplasinya. Swoosh swoosh. Jiang Chen menggunakan rasa ilahi, Ahda dan AR bergegas keluar dari cincin spasial menjaga sisi tubuhnya. Teknik penurunan jiwa hebat Jiang Chen telah memberinya indera yang hebat, lebih tajam daripada manusia biasa, terutama ketika dia dihadapkan pada bahaya. Baru saja, dia merasakan ki yang berbahaya. Langit penuh kegelapan, tetapi di mata Jiang Chen, tidak ada perbedaan antara kegelapan dan cahaya. Mata Jiang Chen menyapu seperti ular berbisa. Keluar, Jiang Chen berteriak dingin di kehampaan. Indra yang sangat tajam, kamu tentu bukan orang biasa, sayang sekali orang jenius seperti itu akan jatuh hari ini. Setelah suara tua terdengar, siluet muncul di kehampaan seperti sosok hantu. Itu adalah seorang penatua. Dia tampaknya berusia 70 atau 80 tahun. Dia membungkuk dan tampak sangat lemah, seolah angin kencang dapat meniupnya kapan saja. Jika ada yang memperlakukan lelaki tua ini seperti orang lemah yang bahkan tidak tahan terhadap hembusan angin, dia pasti akan menderita konsekuensi yang serius. Minor Saint tingkat 2. Mata Jiang Chen menyusut. Seorang Saint kecil kelas 2 yang kuat telah menyergap di sini. Dia pasti tidak ada di sini untuk berbicara dengannya. Orang tua itu menatap dengan matanya yang cerah. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke AR dan Ahda yang berada di samping Jiang Chen. Senyuman polos terungkap di sudut mulutnya. Sebagai orang suci kelas 2 kecil yang kuat, dia tidak akan menempatkan dua orang suci kecil kelas 1 di matanya, belum lagi, mereka juga makhluk tak hidup. Kamu siapa? Nada suara Jiang Chen polos tanpa menunjukkan tanda-tanda gugup. Ketenangan yang sangat bagus. Anda masih bisa menjaga ketenangan Anda saat melihat saya. Ini benar-benar langka, tapi sayang sekali. Sayang sekali saya adalah orang dari keluarga Tan. Saya pikir Anda sudah tahu tujuan saya berada di sini. Penatua mengungkapkan identitasnya, tetapi Jiang Chen tidak merasa terkejut. Bisa dibayangkan bahwa keluarga Tan akan mencarinya untuk balas dendam. Kamu telah membunuh begitu banyak jenius dari keluarga Tan kita. Anda benar-benar telah melakukan kejahatan yang benar-benar tak termaafkan. Saya di sini untuk menghilangkan Anda menghilangkan ancaman masa depan keluarga Tan. Awalnya, saya berencana untuk memasang penyergapan di sini, menunggu Anda untuk mendekat dan diam-diam menyerang, menghancurkan Anda, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa indera Anda begitu tajam. Anda benar-benar bisa merasakan keberadaan saya di sini. Namun, sayangnya hal ini tidak membuat perbedaan apapun. Aku hanya perlu menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Jika orang suci kelas 2 yang bermartabat harus melakukan penyergapan untuk membunuh kaisar pertempuran tingkat ke-7 disebarkan, itu pasti akan mempermalukan orang suci kecil. Namun, dari nada lelaki tua ini, dia sama sekali tidak terdengar malu. Banyak orang ingin membunuh saya, tapi saya masih hidup sampai sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda pergi sekarang, mungkin Anda masih memiliki kesempatan. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak dapat membunuh saya, tetapi Anda akan dibunuh oleh saya sebagai gantinya. Ini akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Tan Anda jika mereka kehilangan orang suci kelas 2. Jiang Chen berkata dengan dingin. Orang tua itu tercengang setelah mendengar kata-kata Jiang Chen. Dia ragu telinganya mungkin bermasalah. Seorang kaisar tempur kelas 7 ingin membunuhnya. Bahkan dengan bantuan dua orang suci kecil kelas 1, itu masih akan menjadi lelucon yang sangat lucu. 750. Haha, orang tua itu tertawa keras. Tawanya menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Suara itu telah menyebar jauh di malam hari, membuat takut banyak binatang di bawah gunung. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak karena merasa baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Nak,
Aku harus mengakui bahwa kamu adalah pemuda paling sombong yang pernah aku temui. Sayang sekali, kesombongan seperti itu harus datang dengan kemampuan. Sepertinya Anda tidak tahu kekuatan orang suci kecil. Izinkan saya memberitahu Anda, betapapun kuatnya kaisar tempur, dia tidak akan pernah menjadi lawan dari orang suci kecil. Anda hanya bergantung pada dua hal mati ini, tetapi mereka tidak ada apa-apanya di depan saya. Orang tua itu tergelitik oleh pernyataan Jiang Chen. Dia sepertinya tidak terburu-buru untuk menyerang. Di matanya, Jiang Chen sudah menjadi mangsa yang terperangkap. Dia pasti bisa membunuh Jiang Chen. Dia hanya perlu melambaikan tangannya dan itu akan semudah meniup debu. Betul sekali. Saya mendengar bahwa Anda membawa dua hal ini dari Gunung Kematian. Bahkan 5 Taipan telah tertipu oleh Anda. Anda adalah orang yang licik, tetapi saya sangat penasaran, bagaimana Anda bisa menaklukkan dua hal ini. Jika Anda mengatakannya, saya akan memberi Anda kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit dan sama sekali tidak akan menyiksa. Orang tua itu memandang Ahda dan AR dan berbicara dengan Jiang Chen. Seorang kaisar tempur bisa menaklukkan dua jiwa gelap dari kelas Santo kecil. Tidak sembarang orang dapat memiliki kemampuan ini, dan karena tidak ada dari mereka yang tahu bagaimana ini bisa dilakukan, dia perlu mendapatkan jawaban dari Jiang Chen. Kamu benar-benar banyak bicara. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia merasa sangat malas untuk berbicara dengannya lagi. Pedang suci surgawinya muncul di tangannya, beriak dengan keras. Itu memotong kekosongan menjadi dua, dan tebasan mencapai orang tua itu dalam sekejap. Seolah dia bisa merasakan kengerian pedang Jiang Chen, wajahnya langsung berubah dan dia buru-buru mengirimkan telapak tangan. Segel telapak tangan yang brilian bertabrakan dengan pedang suci surgawi, memantulkannya. Deng deng deng. Jiang Chen bisa merasakan kekuatan recoiling yang kuat. Dia tidak tahan dan terhuyung 3 langkah mundur sebelum dia menenangkan diri. Namun, situasi seperti itu sudah dianggap bisa diterima olehnya. Tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan orang suci kelas 2 dengan kekuatan tempurnya saat ini. Dampaknya sekarang telah memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman tertentu tentang kekuatan tempurnya sendiri. Meskipun dia tidak bisa menangani orang suci kelas 2, dia akan bisa menangani orang suci kecil kelas 1. Fantastis. Ini benar-benar mengejutkan. Hanya kaisar tempur kelas ke-7 yang memiliki kekuatan tempur di luar ranah kaisar tempur. Ini sebanding dengan orang suci kecil kelas 1, benar-benar keajaiban. Jika seorang jenius yang mengerikan sepertimu dilenyapkan lebih awal, ancaman di masa depan pasti akan terjadi. Wajah lelaki tua itu telah kehilangan ketenangannya. Mau bagaimana lagi karena ini adalah pertama kalinya dia menghadapi makhluk abnormal seperti itu. Meskipun serangan barusan bukanlah ancaman baginya sama sekali, kekuatan tempur yang datang dari Jiang Chen terlalu menakutkan. Keluarga Tan dianggap sebagai kekuatan tertinggi di domain misterius, jadi mereka memiliki banyak jenius. Terlepas dari banyaknya jenius, tidak ada satupun yang sekeram Jiang Chen. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa semua jenius dari keluarga Tan adalah sampah dibandingkan dengan Jiang Chen. Nak, pergi dan mati. Orang tua itu melepaskan niat membunuhnya. Dia telah menjaga suasana hatinya yang menyenangkan. Dia memukul dengan telapak tangan lain. Segel telapak tangan besar berdiameter 40 meter bersinar di langit malam, seperti matahari yang cemerlang. Kekosongan segera dihancurkan olehnya. Itu menciptakan suara gemuruh saat menerjang Jiang Chen. Ahda, AR, serang sekarang. Jiang Chen berteriak pada Ahda dan AR. Kedua raja jiwa gelap itu mengeluarkan lolongan gemetar surga dan bumi sebelum bergegas menuju segel telapak tangan yang besar. Jiang Chen tidak berhenti. Dia menyerang lagi dengan pedang suci surgawinya. Semua Yuan Force-nya telah disuntikkan ke dalam pedang. Dia bergabung dengan Ahda dan AR dan meluncurkan serangan bersama. Bang, Hong Long. Ledakan keras terdengar. Gelombang kuat telah membakar kehampaan di sekitarnya. Daerah itu, 100 mil jauhnya dari medan perang, juga terpengaruh olehnya. Orang suci kecil kelas 2 terlalu kuat. Bahkan dengan serangan gabungan Ahda, AR dan Jiang Chen, mereka bukanlah lawan dari orang tua itu. Mereka semua dikirim terbang hanya dengan satu serangan. Jejak darah mengalir keluar dari mulut Jiang Chen. Tubuhnya telah menerima pukulan besar. Dia segera mengedarkan energi jiwa dari elemen kayu dan seni transformasi naga. Lukanya sembuh dalam sekejap. Kekuatan penyembuhan yang kuat semacam ini sangat menakutkan. Namun, Ahda dan AR tidak mengalami pemulihan yang cepat. Ada retakan yang terlihat di tubuh mereka. Jiang Chen mengerutkan alisnya saat melihat ini. Keduanya awalnya adalah benda mati, betapapun kuatnya energi jiwa dari elemen kayu, tetap tidak bisa membantu menyembuhkannya. Kalau begitu, Ahda dan AR pasti akan kalah dalam pertempuran hari ini. Jiang Chen menyipitkan matanya. Dia tahu di dalam hatinya, bahwa meskipun Ahda dan AR keduanya adalah orang suci kecil kelas 1, mereka tidak memiliki keuntungan atau keahlian khusus selain serangan fisik. Mereka sama sekali bukan lawan dari orang suci kelas 2. Jika pertempuran ini berlanjut, tidak akan butuh beberapa putaran bagi Ahda dan AR untuk benar-benar dimusnahkan. Melarikan diri jelas bukan pilihan, mengingat situasinya saat ini. Orang tua itu telah mengunci seluruh kekosongan ini dengan wilayah kekuasaannya. Tidak ada cara bagi Jiang Chen untuk melarikan diri. Satu-satunya cara adalah menghadapi pria tua itu secara langsung. Meskipun begitu, Jiang Chen tidak memiliki masalah apapun, karena dia masih memiliki beberapa teknik yang lebih kuat. Adapun kematian Ahda dan AR, biarlah. Ketika dia mencapai dunia iblis, dia akan membangun iblis yang lebih kuat dengan cahaya yang membangun. Mereka adalah iblis yang sebenarnya, yang lebih besar dari jiwa-jiwa gelap. Jiwa gelap tidak memiliki Yuan Force, mereka hanya bisa bergantung pada fisik kokoh mereka untuk bertarung. Kamu sudah sembuh. Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi tercengang. Dia pasti telah melukai Jiang Chen dengan serangannya barusan, menyebabkan kinya tidak seimbang, tetapi Jiang Chen benar-benar pulih hanya dalam beberapa saat. Orang tua itu tidak akan berani mempercayainya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Anak ini benar-benar makhluk yang suka bergaul. Dia tidak bisa tetap hidup. Sepertinya aku harus menyerang dengan serangan yang lebih kuat. Saya tidak bisa memberinya kesempatan untuk bernapas. Orang tua itu menampakkan ekspresi kasar. Aku akan menyelesaikan dua jiwa gelap ini terlebih dahulu sebelum menghabisi Jiang Chen. Orang tua itu kemudian bergerak dan tiba-tiba berteriak, seni penangkapan yang dipenjara. Kedua tangannya terjebak ke dalam kehampaan gelap dan memanggil dua sel emas yang menakutkan. Dengan kekuatan orang tua itu, Ahda dan AR terkurung oleh sel.
Orang tua ini sangat licik, dia memanggil sel ketiga, ingin menahan Jiang Chen juga, tetapi Jiang Chen mengelak dengan pergeseran spasial. Hong Long. Di bawah pengerahan kekuatannya, kekuatan luar biasa dari sel emas menghancurkan AHDA dan AR menjadi bubuk. Kedua Raja Jiwa Gelap itu mati tetapi mereka telah berkontribusi banyak sejak mereka dibawa oleh Jiang Chen. Namun, kematian mereka masih membuat marah Jiang Chen. Terlepas dari amarahnya, dia harus menunggu. Dia sedang menunggu lelaki tua itu melancarkan serangan terkuatnya. Kemudian, dia akan menggunakan Brilliant Mirror untuk memantulkannya. Cahaya yang membangun sama sekali tidak dapat digunakan pada orang tua itu karena dia bukan jenis yang jahat. Itu tidak akan berhasil padanya. Jiang Chen, terimalah nasibmu tanpa perlawanan lagi. Jangan pernah berpikir untuk kabur hidup-hidup, bahkan jika kamu diberi 3 sayap. Ki lelaki tua itu menjadi ganas, tidak seperti lelaki tua yang lemah sebelumnya. Aura mendominasi membuatnya terlihat seperti seorang raja. Datang dan bunuh aku jika kamu berani. Tubuh Jiang Chen bergoyang saat dia melemparkan 9 serigala hantu dan pergeseran spasialnya. Untuk sesaat, kekosongan itu penuh dengan bayangan Jiang Chen yang telah mengaburkan penglihatan lelaki tua itu. Anak ini terlalu hebat, saya harus membunuhnya untuk menghindari kemungkinan kecelakaan. Wajah tetua itu menjadi berat. Tujuannya datang ke sini adalah untuk Jiang Chen. Jiang Chen ini memiliki terlalu banyak teknik dan keterampilan. Dia adalah makhluk ilahi, makhluk yang juga memulai kesengsaraan surgawi. Untuk menghindari mimpi yang tidak menyenangkan dan malam-malam tanpa tidur, lelaki tua itu ingin menghabisi Jiang Chen dengan serangan. Dia melihat ki lelaki tua itu melonjak, seperti gelombang besar yang menggulung ke langit. Kedua telapak tangan lelaki tua itu menghadap ke atas, mengumpulkan semua energi tubuhnya menuju satu titik. Pilar cahaya yang cemerlang dan besar terkondensasi. Itu tampak seperti pilar yang digunakan untuk menopang langit, yang lebih menakutkan dari 9 jari surya Jiang Chen. Kesempatan telah datang. Mata Jiang Chen berbinar. Dia sedang menunggu lelaki tua itu melancarkan serangan terkuatnya. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan dari Brilliant Mirror. Seharusnya tidak ada masalah jika dia menggunakan Brilliant Mirror untuk merefleksikan serangan dari seorang Saint Minor kelas 2 dengan kekuatannya saat ini. Tapi dia pasti akan menghadapi bahaya jika lawannya adalah seorang Saint Minor kelas 3. Tingkat Jiang Chen telah membatasi kekuatan yang bisa dia kendalikan dari Brilliant Mirror. Jiang Chen, mati sekarang. Orang tua itu berteriak. Pilar cahaya yang kuat menghasilkan gemuruh yang memekakkan telinga, menghancurkan kekosongan sekali lagi saat menerjang Jiang Chen. Brilliant Mirror, keluar sekarang. Lengan Jiang Chen bergoyang dan Brilliant Mirror muncul. Dia kemudian menanamkan Yuan Force-nya ke cermin. Cermin seukuran telapak tangan tiba-tiba membesar dan berdiameter kira-kira 40 meter. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatnya ingin mengutuk. Cermin ini seperti jurang, menyedot semua kekuatan Yuan dari laut Qi Jiang Chen dalam satu tembakan. Insiden seperti itu benar-benar jarang terjadi pada makhluk abnormal yang tidak perlu khawatir tentang menipisnya Yuan Force. Tubuh Jiang Chen terguncang. Dia dengan cepat menyerap beberapa pil pemulihan peringkat surga untuk menstabilkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan lawannya melihat plotnya. Weng Weng. Brilliant Mirror telah memperoleh Yuan Force Jiang Chen, itu menerangi cahaya yang menyilaukan. Itu seperti matahari yang bersinar terang di kegelapan. Permukaannya ditujukan ke pilar cahaya emas yang sedang menyerang Jiang Chen. Pilar cahaya jatuh di permukaan cermin. Meskipun demikian, tidak ada suara gemuruh yang dihasilkan, seolah-olah serangan kuat itu diserap oleh Brilliant Mirror. Namun, di saat berikutnya, suara yang memekakkan telinga dimulai. Hong Long. Brilliant Mirror muncul dari kesunyian. Pilar cahaya serupa meluncur keluar darinya. Cahaya sudah mengunci sasarannya, orang tua itu. Itu berjalan sangat cepat dan muncul di hadapan orang tua itu dalam sekejap. Apa? Perubahan dramatis terjadi pada wajah lelaki tua itu. Apapun itu telah menempatkannya dalam posisi berbahaya. Ini persis seperti bermimpi. Pilar cahaya emas sangat familiar baginya. Justru serangan yang dia luncurkan barusan. Tidak banyak waktu untuk kontemplasi karena serangan kuat sudah di depannya. Dia harus memblokirnya. Meskipun menjadi orang suci kelas 2, dia bingung dengan situasinya. Dia tidak berpikir bahwa adegan seperti itu akan terjadi, jadi dia hanya berdiri di sana, menunggu Jiang Chen dihancurkan ketika dia mengirim serangan itu. Dia tidak siap saat serangan terkuatnya dipantulkan. Bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia masih perlu menggunakan semua usahanya untuk mempertahankan serangan ini. Hong Long. Saat dia kehabisan pilihan, dia mengangkat kedua tangannya dan meluncurkan serangan terkuatnya lagi. Sayang sekali orang tua itu tidak memiliki harta seperti cermin cemerlang untuk mencerminkan serangan itu. Serangan itu menimpa orang tua itu secara langsung. Dia dikirim terbang menjauh setelah menerima serangan terkuatnya. Melihat dari jauh, lelaki tua itu hanya bisa menemukan keseimbangannya setelah terbang lebih dari 10 mil. Wah, sejumlah besar darah keluar dari mulutnya. Akibatnya, wajahnya menjadi sedikit pucat. Sebenarnya, dia seharusnya bisa menangani serangan seperti itu dengan mudah. Namun, itu terjadi terlalu cepat dan benar-benar di luar dugaannya. Itu terlalu tidak biasa. Siapa yang mengira bahwa serangannya akan benar-benar tercermin dan menyerangnya? Dia benar-benar lengah. Ia mengalami cedera serius karena tidak mampu membela diri. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kejadian yang lucu. Anak nakal, harta apa itu? Orang tua itu bertanya dengan nada dingin. Tatapannya benar-benar terfokus pada Brilliant Mirror di tangan Jiang Chen. Secara logis, dia mengerti bahwa situasinya menjadi seperti ini karena cermin yang kuat. Jika tidak, Jiang Chen pasti sudah mati. Cermin cemerlang. Jiang Chen menjawab dengan nada yang sama. Apa? Brilliant Mirror of Nebula Sect bisa memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Orang tua itu berseru. Ada cermin ilahi di Sekte Nebula, yang disebut cermin cemerlang. Itu bukan rahasia umum, tetapi tidak ada yang tahu tentang fungsi dan kekuatannya yang sebenarnya. Seiring waktu berlalu, banyak orang sudah melupakan harta karun ini. Tidak ada yang pernah mengira bahwa Brilliant Mirror bisa sekuat ini. Orang tua, saya membawa cermin cemerlang. Anda tidak bisa membunuh saya. Jika Anda melakukannya, Anda akhirnya akan mati di bawah tangan Anda sendiri. Jiang Chen melangkah maju dengan cermin. Itu menghasilkan suara mendengung dan bersinar terang, membuatnya tampak sangat ilahi. Ekspresi wajah lelaki tua itu berubah. Matanya seperti api obor yang tertuju pada Jiang Chen, dia memperhatikan bahwa wajah Jiang Chen merah sehat dan kinya sangat normal, tidak ada tanda-tanda kelemahan dalam dirinya.
Orang tua itu mulai kehilangan kepercayaan dirinya untuk membunuh anak ini. Pada saat yang sama, Jiang Chen juga sangat ketakutan, tetapi dia harus menjaga ketenangannya dengan menunjukkan semangat yang mendominasi. Jika lelaki tua itu mengetahui bahwa dia benar-benar telah menghabiskan semua energinya dan tidak dapat mencerminkan serangan lain, lawannya pasti akan membunuhnya dengan segala cara. Bocah, anggap ini hari keberuntunganmu, tapi aku pasti akan mengambil nyawamu lain kali. Setelah meninggalkan kalimat, lelaki tua itu menghilang. Dia tidak memilih untuk terus bertarung karena dia telah dipukul dengan keras, yang menghalangi dia untuk melakukan serangan terkuatnya lagi. Selain itu, jika dia terkena lagi oleh Brilliant Mirror, dia tidak hanya akan gagal membunuh bocah itu, hidupnya mungkin dalam bahaya. Untuk tujuan keamanan, dia harus melepaskan mangsanya. Jelas baginya bahwa Brilliant Mirror hanya bisa mencerminkan serangan orang suci kelas 2. Jika itu adalah serangan dari orang suci kecil kelas 3, itu tidak akan berhasil sama sekali. Meskipun dia gagal membunuh Jiang Chen kali ini, dia setidaknya telah menyaksikan kartu truf Jiang Chen, yang masih sepadan. Saat orang tua itu pergi, Jiang Chen menyimpan Brilliant Mirror. Dia tidak melanjutkan perjalanannya tetapi pergi ke pegunungan terpencil. Saat ini, dia menjadi sangat lemah. Sial, Brilliant Mirror ini benar-benar benda yang haus darah. Untung Pak Tua itu pergi karena takut, kalau tidak, saya akan mati. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Meskipun Brilliant Mirror sangat kuat, persyaratan untuk merefleksikan satu serangan terlalu besar. Kumpulan energi Jiang Chen yang sangat besar tersedot kering. Jika dia digantikan oleh kaisar tempur lain, tidak mungkin dia mencerminkan serangan itu. Dia tidak menunda-nunda, dia dengan cepat duduk dengan menyilangkan kaki dan segera mengedarkan seni transformasi naganya. Sejumlah besar energi dari pil pemulihan peringkat surga diserap. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan surga dan bumi dalam radius 100 mil telah dihisap bersih olehnya. Beberapa menit kemudian, Jiang Chen telah memulihkan setengah dari energinya. Kemudian, dia berdiri dan pergi, menuju ke arah domain barat. Tidak ada setengah dari perjalanan lagi, dia akan melanjutkan pemulihannya saat bepergian. Seni transformasi naga memungkinkannya sembuh dengan sangat cepat. Jauh di kehampaan, lelaki tua dari keluarga Tan juga pulih dari luka-lukanya, tetapi sebuah pikiran tiba-tiba melintasinya. Ada yang tidak beres dengan anak itu. Brilliant Mirror adalah senjata minor Sein Puncak. Tidak terbayangkan bahwa kaisar tempur dapat menggunakan senjata seperti itu. Selain itu, menggunakan senjata akan membutuhkan energi yang sangat besar. Tidak mungkin energi anak itu tetap tidak berubah setelah menggunakannya. Orang tua itu bergoyang dan menghilang. Pada saat berikutnya, dia kembali ke medan perang dan menemukan bahwa langit dan bumi kekuatan Yuan hampir nol. Sekarang dia tahu bahwa dia ditipu oleh Jiang Chen. Anak laki-laki yang malang. Sial, orang tua itu marah dan berteriak. Dia tidak akan menduga bahwa Jiang Chen dengan paksa mempertahankan kekuatannya saat itu. Jiang Chen sudah menghabiskan semua energinya. Jika dia menyerang sekali lagi, bocah itu pasti tidak akan bisa mencerminkan serangannya dan pasti akan mati. Karena kesalahan penilaiannya sendiri, dia telah membiarkan mangsanya melarikan diri. Dia tidak bisa melihat bayangan Jiang Chen lagi. Dia bisa mengatur penyergapan di sini karena jimat utusan yang dikirim oleh murid keluarga Tan di luar Sekte Nebula. Sekarang, Jiang Chen telah pergi, bahkan tanpa meninggalkan jejak Qi, dia tidak akan bisa mengejarnya. Dia merasa sangat menyesal dan membenci Jiang Chen sampai ke intinya. Seperti kata pepatah, seekor bebek matang telah terbang pergi. Belum lagi, dia juga ditempatkan pada posisi yang sulit dalam pertarungan. Tak dapat disangkal, ini adalah kejadian yang sangat memalukan. Ketika dia kembali ke keluarga Tan, dia pasti akan diremehkan oleh para tetua lainnya. Saat ini, Jiang Chen sudah lebih dari 10.000 mil jauhnya dari medan perang sebelumnya. Semua energi yang dikeluarkannya telah pulih sepenuhnya. Setelah pertempuran berbahaya dengan orang suci kecil kelas 2, dia memahami kekuatan cermin cemerlang. Dia bisa menggunakannya sebagai kartu truf yang kuat tetapi tidak bisa menaruh semua harapannya padanya karena konsumsi energinya terlalu besar. Bagi Jiang Chen, itu hanya sekali pakai. Setelah itu, dia pasti akan dibunuh oleh lawannya. Beberapa hari kemudian, Jiang Chen tiba di domain barat. Tempat itu penuh dengan Qi suci dan murni, sangat mirip dengan negara Sekte Buddha. Meskipun berada di tempat seperti itu, dia masih bisa mencium bau darah dan Qi penyembelihan. Domain barat bukanlah wilayah yang besar. Namun, tidak hanya ada Sekte Buddha di sini. Ada juga kekuatan kecil dan menengah lainnya. Ketika dia tiba-tiba memikirkan Sekte Surgawi. Pada tahun itu, dia dan Sekte Surgawi telah menjadi musuh bebuyutan, dan itu telah membawa para pembunuh bayangan hitam ke dalam gambar. Namun demikian, Jiang Chen masih tidak ingin menyelesaikan skor lama mereka, itu bukan tujuan utamanya datang ke sini. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak mampu melawan sekte tersebut. Prioritas utamanya adalah dunia iblis. Dia ingin mengalami pertempuran yang menantang di dunia iblis, untuk mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan dan untuk meningkatkan level kultivasinya. Sejak saya datang ke sini, saya harus melakukan perjalanan ke Gunung Green Lotus untuk melihat keadaan biksu itu. Jiang Chen tersenyum. Dia bermaksud mengunjungi Gunung Green Lotus sebelum menuju ke dunia iblis. Tyrant telah kembali ke Gunung Green Lotus untuk menerima warisan dari leluhur Green Lotus. Manfaatnya tidak terbayangkan. Biksu itu bahkan mungkin bisa mengalami transformasi. Juga, sudah lama sekali sejak Jiang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Agung Ranfeng. Gunung Green Lotus tenang seperti sebelumnya. Ini adalah tempat paling terkenal di domain barat. Tidak ada yang berani mengganggu siapapun di sini. Karena Tuan Agung Ranfeng telah memasuki kuil lagu petir agung, tidak ada yang akan mengganggunya, jika itu bukan masalah yang signifikan. Saat Jiang Chen melangkah ke Gunung Green Lotus, siluet muncul di sampingnya. Itu adalah Tuan Agung Ranfeng. Jiang Chen menyatukan kedua telapak tangannya. Guru Agung, teman kecil Jiang Chen datang untuk mengunjungi orang tua itu. Orang tua ini sangat bahagia. Tuan Agung Ranfeng terdengar baik dan lembut. Dia sudah menyaksikan keilahian Jiang Chen. Dia tidak akan berani menunjukkan penghinaan terhadap kejeniusan langka ini. Selain itu, Jiang Chen telah membantunya sebelumnya dengan memberinya pil 9 naga petir surya. Di bawah nutrisi pil, nilainya meningkat dengan menjanjikan. Dilihat dari sikap bermartabat Tuan besar dan Qi yang kuat, Tuan yang hebat sudah setengah langkah ke alam suci agung. Saya percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi master yang hebat untuk mencapai alam Sein agung. Jiang Chen berkata sambil tersenyum.
Berkat pil 9 naga petir surya milik teman kecil. Guru Agung Ran Feng berkata dengan rasa terima kasih. Tatapannya mengamati Jiang Chen beberapa kali, dan tidak bisa menahan nafas setelah mengetahui nilai Jiang Chen. Teman kecil benar-benar seorang jenius yang luar biasa, untuk mencapai banyak hal dalam kemajuanmu. Ini benar-benar keajaiban. Tujuan saya datang ke Western Domain adalah untuk mendapatkan pelatihan intensif di dunia iblis. Dalam perjalanan ke sana, saya telah melewati Gunung Green Lotus untuk memeriksa keadaan Tyrant. Jiang Chen bertanya, dia tidak buruk, lebih baik dari perkiraan saya. Dia sudah menerima warisan leluhur. Dia sekarang dalam pengasingan. Itu tergantung padanya pada seberapa jauh dia bisa maju. Kata Guru Agung Ran Feng. Mulutnya menunjukkan sedikit senyuman ketika dia berbicara tentang Tyrant. Jelas, dia memiliki kesan yang baik tentang murid ini. Meskipun Tyrant tidak menahan diri sesuai dengan ajaran Buddha Sekte, dia adalah seorang jenius dengan kebijaksanaan. Jiang Chen tidak memiliki keraguan tentang fakta ini. Tidak salah lagi bahwa Tyrant adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Dia memiliki kebijaksanaan yang jarang terlihat sekarang. Prestasi masa depannya tentu tidak akan lebih rendah dari nenek moyang teratai hijau. Ya, Tuan yang hebat, Tyrant telah mengembalikan sebuah monumen. Apakah Anda tahu tentang asalnya? Jiang Chen tiba-tiba teringat pada monumen menyeramkan itu. Kembali ke Gunung Kematian, banyak yang akan mati tanpa bantuan monumen. Bahkan Jiang Chen tidak pernah melihat monumen ilahi seperti itu sebelumnya. Orang harus tahu bahwa harta apapun yang tidak diketahui Jiang Chen, Tuan Agung Ran Feng juga tidak akan memilikinya. Namun, monumen tersebut telah mengenali Tyrant, yang artinya entah bagaimana terkait dengan Sekte Buddha. Mungkin Tuan Agung Ran Feng pernah mendengarnya. Hal pertama yang ditunjukkan Tyrant kepada saya ketika dia kembali adalah monumen itu, tapi, bahkan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Betapa ironisnya saya tidak bisa mengangkat monumen, tetapi Tyrant bisa. Pasti ada hubungan antara Tyrant dan monumen, ini adalah takdirnya. Tuan Agung Ran Feng tersenyum. Apa? Jiang Chen membeku. Dia mengira bahwa alasan dia tidak bisa mengangkat monumen itu terutama karena kurangnya kekuatannya. Tuan Besar Ran Feng adalah orang suci kecil kelas 9, tetapi dia juga tidak bisa memindahkannya. Dalam hal ini, asal-muasal monumen harus luar biasa. Namun, ada insiden bersejarah di Sekte Buddha. Bertahun-tahun yang lalu, dulu ada monumen suci di sisi Buddha. Seiring waktu berlalu, Sang Buddha menghilang bersama monumen tersebut. Sang Buddha mungkin telah pergi ke dunia yang lebih besar, dunia abadi. Jika monumen Tyrant terkait dengan monumen suci Buddha, cerita ini pasti benar. Guru Agung Ran Feng berhipotesis, tetapi itu sudah terjadi sejak lama sekali. Tidak ada catatan yang bisa ditemukan. Bagaimanapun, Tyrant sudah ditakdirkan untuk memiliki monumen itu. Jiang Chen mengerutkan alisnya setelah mendengarkan ceritanya. Buddha telah menghilang bertahun-tahun yang lalu, Gunung Kematian juga telah ada sejak lama. Dari tebakannya, mungkinkah Sang Buddha pergi ke Gunung Kematian dan pergi ke Sekte Kolosal? Jika ini benar, ada kemungkinan besar bahwa Buddha terkait dengan pemusnahan Sekte Kolosal. Tentu saja, ini semua hanyalah tebakan tanpa bukti. Hentikan, aku harus berhenti memikirkan semua ini. Saya tidak tertarik untuk mengetahui masalah Sekte Buddha. Tyrant adalah saudaraku. Saya secara alami akan merasa bahagia untuknya karena mendapatkan harta karun seperti itu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa tebakannya benar dan dia juga tidak tertarik untuk menemukan bukti apapun, bahkan jika dia melakukannya, tidak ada cara untuk mengembalikan Sekte Kolosal itu. Itu mirip dengan kemuliaan di kehidupan masa lalunya, itu sudah tidak ada hubungannya dengan kehidupannya saat ini. Dia mengobrol lagi dengan Tuan Agung Ran Feng sebelum berangkat ke dunia iblis. Awalnya, dia ingin mengunjungi Tyrant, tapi dia sudah mengasingkan diri. Bagaimanapun, tujuan utama kunjungannya ke domain barat adalah pergi ke dunia iblis. Tuan Agung Ran Feng tidak bertanya mengapa dia pergi ke sana. Di mata master yang hebat, Jiang Chen mungkin masih muda tetapi sangat berpengalaman dan dewasa. Dia pasti punya alasannya. Jiang Chen akan memberitahunya jika dia mau. Jika tidak, guru besar tidak akan bertanya. Dunia iblis meliputi area 1000 mil, itu adalah tempat tanpa tempat tinggal manusia. Sangat sedikit orang yang pergi ke sana bahkan pada hari-hari biasa. Biksu tingkat tinggi dan beberapa murid dari kekuatan utama domain barat akan datang ke sini untuk menjalani pelatihan yang keras. Jiang Chen mendarat di satu tempat. Itu adalah area terlemah di dunia iblis, jadi mudah bagi siapapun untuk masuk melalui tempat ini. Dengan kekuatan Jiang Chen saat ini, akan sangat mudah baginya untuk memasuki dunia iblis. Weng. Ada tepi yang menghubungkan tempat itu ke area yang lebih dalam. Sambil berdiri di dekat tepi, orang bisa mendengar suara mendengung yang memekakkan telinga dan melihat iblis ki yang menakutkan dari dalam. Ada iblis yang diusir untuk beberapa waktu tetapi mereka tidak banyak dan sebagian besar kelas kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, iblis ini tidak dapat menciptakan gelombang serangan yang signifikan karena mereka akan segera dimusnahkan oleh pembudidaya manusia. Jika ada iblis atau iblis yang kuat yang akan keluar, itu akan membuat khawatir kuil lagu petir agung. Mereka kemudian akan mengirim ahli tingkat tinggi untuk memusnahkan atau menekan mereka. Melolong. Sebuah lolongan tiba-tiba datang dari dalam dunia iblis. Cakar hitam mencuat dari kegelapan. Jiang Chen tidak bisa menahan senyum, sepertinya dia ada di sini pada waktu yang tepat. Ada iblis yang diusir dari dunia iblis tapi iblis ini ditakdirkan untuk menemui ajalnya setelah bertemu Jiang Chen. Cakar tajam itu mencoba menembus tepi penghalang. Tubuhnya baru terlihat setelah beberapa kali mencoba. Jangan sia-siakan usaha Anda. Jiang Chen mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meraih cakar tajam iblis, menariknya keluar dari penghalang. Ketika merasakan ki manusia, ia segera membuka mulut besarnya, ingin memakan dagingnya. Sayangnya iblis ini terlalu lemah. Tingkat kultivasinya hanyalah Raja Iblis. Jiang Chen bisa dengan mudah membunuhnya dalam napas. Dia mengangkat kipas lipatnya dan menamparnya ke iblis dan jiwa iblis yang melayang keluar disimpan olehnya. Jiwa iblis dari alam Raja Iblis tidak dapat membantu kemajuannya sama sekali, bahkan jika dia memperbaikinya. Dia harus memurnikan jiwa iblis dari Kaisar Iblis kelas tinggi atau bahkan seorang suci iblis kecil untuk melihat keefektifannya. Jiwa iblis ini tidak berguna baginya dan juga bagi orang lain. Dia ingin mendapatkan jiwa iblis dalam jumlah besar dan membawanya kembali ke agama iblis kegelapan karena jiwa iblis ini dianggap sebagai harta berharga bagi mereka.
Setelah membunuh iblis dengan mudah, dia bergoyang dan memasuki dunia iblis. Angin gelap bersiul, iblis Qi ada di mana-mana, itu benar-benar menghapus langit dan matahari. Tidak ada siang atau malam di sini. Warna suasananya sama sepanjang tahun. Tempat Jiang Chen berada di tingkat pertama dunia iblis. Dia pernah ke sini sebelumnya dengan sekte surgawi terakhir kali, selama pelatihan keras mereka. Iblis terkuat di level ini adalah Raja Iblis kelas 9. Jiang Chen akan beruntung jika satu atau dua kaisar iblis akan muncul dari sini, jika tidak, tempat ini bahkan tidak akan menjadi ancaman baginya. Dia bergerak menggunakan pergeseran spasial dan berubah menjadi cahaya, terbang menuju wilayah dunia iblis yang lebih dalam. Dia menuju ke tingkat kedua. Akan ada banyak kaisar iblis atau bahkan orang suci iblis kecil di sana. Untuk kemajuannya, dia bahkan akan mencoba naik ke level ketiga untuk berlatih. Dia tahu bahwa setelah pertempuran di Gunung Kematian, Nan Beichao akan dengan cepat memajukan kultivasinya menggunakan fisik immortalnya. Dia tidak tahu seberapa jauh musuh bebuyutannya telah maju. Jadi, dia tidak ingin membuang waktu. Dia telah meramalkan bahwa domain misterius akan segera menghadapi kehancurannya. Dia harus berlatih keras di dunia iblis untuk secara drastis meningkatkan kultivasinya. Fondasinya menjadi lebih kuat. Bahkan jika dia melahap jiwa iblis untuk meningkatkan nilainya, itu tidak akan berdampak negatif pada yayasannya. Melolong. Seorang Raja Iblis yang kuat melolong keras dan muncul dari kehampaan, menghalangi jalan Jiang Chen. Itu adalah iblis yang lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu sudah kelas 9. Raja Iblis ini akan memakannya, sayangnya, itu sudah menemui akhirnya ketika bertemu Jiang Chen. Bang! Serangan Jiang Chen kejam. Pukulan mendadaknya telah meremukkan kepala iblis. Jiwa iblis muncul dan ditangkap oleh Jiang Chen dan menyimpannya di cincin spasialnya. Kecepatan Jiang Chen cepat, dia telah mencapai wilayah terdalam dari tingkat pertama. Ada juga beberapa pembudidaya yang berlatih di tempat ini. Beberapa kagum ketika mereka melihat cahaya terbang melewati mereka menuju tingkat kedua. Siapa itu? Dia akan naik ke tingkat kedua. Aku bisa merasakan kinya yang kuat. Saya pikir dia adalah kaisar tempur tingkat tinggi. Untuk makhluk seperti itu, tidak akan ada tantangan untuknya di tingkat pertama. Tapi tingkat kedua terlalu berbahaya. Saya mendengar bahwa ada orang suci iblis kecil yang ada di sana. Bahkan kaisar tempur kelas 9 akan mati jika dia bertemu dengan iblis seperti itu. Siapa yang peduli padanya? Ada bahaya di mana-mana dan nyawa akan diambil kapan saja. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Karena banyaknya permintaan jiwa iblis, banyak pembudidaya datang ke dunia iblis untuk mendapatkannya. Mereka dapat menggunakan jiwa iblis untuk menukar sumber daya kultivasi yang mereka inginkan. Inilah mengapa selalu ada beberapa pembudidaya manusia di dunia iblis. Bang! Setelah melewati penghalang, Jiang Chen memasuki dunia iblis tingkat kedua. Suasana di sini lebih mengerikan daripada di tingkat pertama. Ada semacam kekuatan korosif dan ki iblis yang lebih besar di level ini. Namun, itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia memiliki banyak harta yang bisa menekan skill apapun dari iblis. Seni transformasi naga secara alami dapat menekan iblis. Jiang Chen selalu mendapat keuntungan saat berurusan dengan iblis. Tanpa ragu, dia bisa menekan semua iblis. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki masalah menghadapi pembudidaya manusia Sein kecil kelas 1. Jika dia bertemu dengan orang suci iblis kecil kelas 1, dia yakin dia akan bisa melenyapkannya dengan mudah karena tidak bisa mengerahkan semua kekuatannya saat ditekan. Setelah terbang selama lebih dari 10 menit, dia melihat sebuah kastil hitam di depan. Itu adalah kastil iblis, klan ras iblis. Bagus, saya telah menemukan klan. Itu klan yang cukup besar, kupikir akan ada banyak iblis kuat di dalamnya. Saya akan memulai pembantaian saya di sini dan mengumpulkan keuntungan yang tak terbayangkan. Jiang Chen mengungkapkan senyum dingin. Dia meningkatkan kinya dan terbang menuju kastil. Ada sekelompok Raja Iblis yang menjaga kastil. Setelah mereka menyadari bahwa seorang manusia mendekat, mereka menyerang penyusup itu. Mati. Jiang Chen memukul dengan gelombang emas. Lebih dari 10 iblis dihancurkan di tempat. Malapetaka. Dia seperti dewa matahari yang ilahi dan kuat yang turun dari atas. Dengan tubuhnya dilalap api, semua iblis dibakar menjadi ketiadaan. Api ini memang api yang bisa menekan iblis keji ini. Lebih dari 10 iblis dengan tingkat Raja Iblis dihancurkan oleh satu pukulan. Jiwa iblis melayang keluar dari debu satu demi satu. Dia kemudian menyimpan semuanya. Setiap jiwa adalah kekayaan. Jiang Chen dengan jahat mengumpulkan kekayaan. Pertarungan barusan telah membuat khawatir seluruh kastil. Namun, Jiang Chen tidak peduli dan tidak mencoba menyembunyikan dirinya, dia tidak perlu berdebat dengan mereka. Dia hanya ingin menghancurkan kastil menggunakan metode yang paling biadab. Hau hau. Halls bergema dari dalam kastil. Siluet yang menutupi cahaya telah muncul. Ada iblis di mana-mana, mengintensifkan iblis ki dan menghitamkan atmosfer. Kaisar iblis juga melepaskan ki iblis yang kuat. Ini adalah kartu truf mereka. Mereka jelas marah karena ada yang berani menyerang kastil mereka. Jiang Chen tersenyum saat melihat iblis besar yang tingginya sekitar 40 meter. Itu adalah Kaisar Iblis kelas 9 yang kuat. Jelas sekali bahwa Kaisar Iblis kelas 9 ini adalah penguasa kastil ini yang terkuat dari semuanya. Melalui pemindaian seluruh kastil menggunakan indera ilahi, dia menemukan bahwa ada lebih dari puluhan ribu dari mereka. Namun, dia tidak tertarik pada iblis yang berada di bawah kelas 7 alam Kaisar Iblis. Meskipun klan iblis ini tidak dianggap sebagai yang kuat, itu juga bukan klan yang lemah. Faktanya, ada 2 Kaisar Iblis kelas 9, 6 Kaisar Iblis kelas 8, dan sekitar 20 Kaisar Iblis kelas 7. Iblis ini adalah target Jiang Chen. Hau, raungan bisa terdengar lagi. Pemimpin di antara mereka memberi perintah kepada tentaranya, dan akibatnya, ribuan dari mereka menerjang Jiang Chen seperti segerombolan orang. Untuk sesaat, area yang luasnya ribuan mil berubah menjadi sangat gelap saat aura iblis membumbung tinggi ke langit. Api naga api. Dia berteriak dan melambaikan telapak tangannya yang besar. Naga api dengan panjang kira-kira 40 meter kemudian dipanggil. Itu terlihat sangat ilahi saat mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Api yang dilepaskan dari tubuhnya telah membakar kekosongan. Itu kemudian menyerang pasukan iblis. Hong hong hong. Saat ini, lautan api meletus di daerah itu bersama dengan raungan dan ratapan iblis. Iblis tidak cukup kuat untuk menghentikan naga api Jiang Chen. Mereka semua dibakar menjadi ketiadaan.
Mereka yang kelasnya lebih rendah menghilang bersama dengan jiwa iblis mereka. Variasi kekuatannya terlalu besar. Itu bukan hanya satu atau dua perbedaan kelas. Selain itu, nyala api Jiang Chen adalah kutukan iblis. Kawanan setan dibakar sampai mati kelompok demi kelompok. Jiwa iblis terbang keluar dari kematian dan menembak langsung ke arahnya seperti hujan meteor. Jiang Chen telah menyimpan semuanya karena itu adalah sumber daya yang berharga. Meskipun itu hanya waktu 1 menit, setidaknya lebih dari 1000 iblis telah mati di bawah naga api Jiang Chen. Seluruh pemandangan itu mirip dengan memotong rumput. Iblis ganas tidak bisa menahan bahkan satu pukulan dan iblis yang tersisa masih sekarat. Situasi telah membekukan sang pemimpin. Itu tahu bahwa manusianya hanyalah kaisar tempur kelas ke-7 tetapi kekuatan naga api berada di luar imajinasinya. Pemimpin itu berteriak sekali lagi. Setelah itu, iblis yang tak terhitung jumlahnya menghentikan serangan mereka, sementara semua kaisar iblis kelas 8 dan ke-7 mulai mengelilingi Jiang Chen. Kaisar iblis ini dianggap sangat berbahaya bagi manusia. Setiap manusia dengan tingkat kultivasi yang sama dengan iblis ini akan merasa sulit untuk melawan mereka, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Namun demikian, Jiang Chen tidak memiliki perubahan sedikit pun dalam ekspresinya. Tangannya menghantam dan api naga kembali ke sisinya. Dia kemudian meraih ekor naga api dan menyapukannya ke sekitar iblis. Oroa, semua iblis melolong. Mereka tidak menghindari serangan itu, tetapi malah meluncurkan serangan mereka, bersiap untuk menghancurkan manusia gila ini menjadi berkeping-keping. Meskipun naga api bisa menekan kekuatan mereka, mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka. Mereka tidak percaya bahwa penindasan semacam ini dapat mempengaruhi mereka banyak. Bang bang bang. Hasilnya mengecewakan dan kejam. Kaisar iblis kelas 6 dan 20 kaisar iblis kelas 7 meluncurkan serangan terkuat mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan naga api Jiang Chen. Ratapan memenuhi atmosfer. Sapu bersih telah menyapu bersih setengah dari mereka. Jika iblis yang tersisa tidak melarikan diri dengan cepat, mereka akan menemui nasib yang sama. Hualala. Jiwa iblis yang kuat masuk ke tubuh Jiang Chen. Kali ini dia tidak menyimpannya ke dalam cincin spasialnya tetapi malah memperbaikinya. Dia mengedarkan seni transformasi naganya dan memurnikan semua iblis ki di jiwa iblis, dan kemudian menyerap energi paling murni. Energi dari kaisar iblis tidak diragukan lagi sangat besar. Akibatnya, tanda naga mulai mengembun di laut ki-nya. Ketika dia menyempurnakan esensi dari Mulberry Divine Tree, tubuhnya telah mengumpulkan 53.000 tanda naga. Karena itu, dia hanya membutuhkan 1000 tanda naga lagi untuk naik ke kelas 8. Hari ini, dia bisa menggunakan keuntungan dan kekuatannya untuk merebut jiwa iblis dan naik ke kelas 8. Saat nilainya semakin tinggi, akan lebih sulit baginya untuk maju menggunakan seni transformasi naga. Sejumlah besar energi dibutuhkan untuk setiap kemajuan. Dia telah memurnikan cukup banyak jiwa iblis tetapi hanya beberapa tanda naga yang terbentuk. Haha, mereka semua sudah mati. Biarkan aku makan dengan rakus. Jiang Chen tertawa liar, rambut hitamnya menari secara acak saat dia bergegas ke depan. Dia menyerang dengan liar dengan segel naga apinya yang dikombinasikan dengan telapak tangan naga yang sebenarnya. Kaisar iblis kelas 8 dan ke-7 yang tersisa tidak bisa lepas dari serangannya. Dalam beberapa kedipan, mereka semua mati dan jiwa mereka ditangkap olehnya. Apa? Pemimpin itu berseru kaget, saat dia berbicara dalam bahasa manusia. Ketakutan dan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Manusia sebelumnya terlalu kuat, benar-benar di luar imajinasinya. Pertempuran itu sepihak, itu adalah pembantaian. Tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk melawan serangan manusia. Semuanya mati segera setelah mereka diserang. Tidak ada pengecualian, bahkan untuk Kaisar Iblis kelas 8. F-Cek, ayo serang bersama untuk menyingkirkannya. Pemimpinnya berteriak. Dia dan Kaisar Iblis kelas 9 lainnya menerjangnya bersama-sama. Dua senjata iblis hitam mengkilap tiba-tiba muncul di tangan mereka. Senjata itu memancarkan ki yang sangat gelap dan suram, yang membuatnya tampak sangat mengerikan. Itu adalah senjata iblis kelas rendah. Senjata iblis ini tidak diragukan lagi adalah harta karun yang langka. Jika senjata iblis ini diperoleh oleh agama iblis kegelapan, keseluruhan kekuatan mereka akan meningkat. Dua Kaisar Iblis kelas 9 menyerang Jiang Chen. Jelas, mereka jauh lebih kuat dari Kaisar Iblis sebelumnya. Mereka percaya bahwa meskipun ditekan oleh Kaisar Tempur kelas 7 yang kecil, dia pasti tidak akan menjadi lawan mereka. Sayangnya, kedua Kaisar Iblis ini salah paham. Mereka belum pernah menyaksikan kekuatan mengerikannya sebelumnya, jadi mereka tanpa sadar berjalan ke jalan kematian mereka. Jiang Chen menyimpan naga apinya dan datang ke hadapan dua Kaisar Iblis kelas 9 dengan goyah. Dia mengirimkan dua pukulan yang tidak terlalu mewah. Kecepatannya pun sangat cepat. Setiap pukulan tepat mengenai senjata iblis mereka. Kong! Kedua Kaisar Iblis dikirim terbang oleh pukulan Jiang Chen. Senjata iblis terlepas dari tangan mereka. Mereka dikejutkan oleh serangan itu, mereka baru menyadari betapa kuatnya lawan mereka. Bang! Jiang Chen tidak memberi kedua iblis itu kesempatan. Dia melangkah maju dan muncul di atas iblis lain dan menginjak tengkoraknya. Segera tengkorak itu pecah, suara retakan terdengar. Darah menyembur keluar seperti air mancur dan jiwa iblis ditangkap oleh Jiang Chen. Saat berikutnya, Jiang Chen muncul di atas pemimpin seperti sosok hantu. Demikian juga, kakinya mendarat di tengkoraknya, menyebabkannya mati seketika. Kepada Jiang Chen yang mengolah 5 langkah Azure Dragon, setiap langkah yang dia buat berada di luar imajinasi orang biasa. Bagi iblis ini, setiap langkah mewakili kematian. Dari awal pertempuran hingga sekarang, hanya 5 menit telah berlalu. Semua Kaisar Iblis kelas 7 ke atas sudah mati. Ada juga tak terhitung dari mereka yang dibunuh oleh Jiang Chen. Dua dari iblis terkuat telah pergi, iblis yang tersisa penuh ketakutan di mata mereka. Bagaimana mereka bisa terus melawan Jiang Chen? Mereka buru-buru berpencar dan kabur. Huala! Jiang Chen pindah lagi dan tiba di kastil. Api keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, area dalam jarak 100 mil telah menjadi lautan api. Ratapan iblis mengisi kekosongan. Setan manapun yang tersentuh oleh api itu mati seketika. Jiwa iblis terbang menuju Jiang Chen melalui lautan api dan disimpan olehnya. Karena jumlah iblis yang sangat besar dan pelarian mereka yang panik, Jiang Chen tidak dapat membunuh mereka semua meskipun kekuatannya luar biasa. Itu sudah dianggap mengerikan membunuh 5 hingga 6.000 iblis, yang setidaknya setengah dari jumlah total mereka. Tidak diragukan lagi ini adalah hasil yang mencengangkan.
Klan iblis yang kuat telah dimusnahkan. Bahkan orang suci kecil manusia tidak bisa mencapai hasil Jiang Chen. Seluruh proses itu mirip dengan menghancurkan kayu busuk. Semua setan ini seperti serangga baginya. Dia bisa mencubit mereka sampai mati atas kemauannya. Beberapa detik kemudian, energi yang sangat kuat keluar dari tubuh Jiang Chen, mengarah ke kastil di bawah. Benteng yang kokoh dan kokoh itu langsung hancur dan menjadi tanah datar. Qi Jiang Chen sangat kuat. Tanpa penundaan, dia berubah menjadi cahaya dan pindah ke wilayah yang lebih dalam dari tingkat kedua. Sesaat setelah Jiang Chen memasuki tingkat kedua, dia telah memusnahkan klan iblis dan membunuh ribuan iblis. Karena iblis ini dapat berkembang biak dengan cepat dan memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat, pembantaian Jiang Chen mirip dengan kastanya di laut. Itu tidak signifikan sama sekali. Jiang Chen sedang memurnikan jiwa iblis saat dia terbang. Ada 20 kaisar iblis kelas 7, 6 kaisar iblis kelas 8 dan 2 jiwa iblis kaisar iblis kelas 9. Dia menggunakan seni transformasi naganya untuk menyerap semuanya. Jiang Chen tidak memurnikan jiwa iblis yang berada di bawah kaisar iblis kelas 7 karena mereka tidak akan membawa banyak manfaat baginya. Dia mungkin juga menyimpannya untuk kegunaan lain. Hanya jiwa iblis yang berada di kelas 8 atau lebih yang bisa membantunya secara signifikan. Kaisar iblis kelas ke-7 akan segera menjadi tidak efektif baginya. Seni transformasi naganya berkembang pesat saat dia memurnikan jiwa iblis. Hanya dalam rentang 10 menit, semua jiwa iblis dimurnikan sepenuhnya. Terlepas dari jumlah jiwa iblis yang besar, dia hanya berhasil memadatkan 500 tanda naga darinya. Masih ada 500 tanda naga lagi sebelum dia mencapai kelas 8. Meskipun Jiang Chen telah memperkirakan hasil seperti itu, dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak masuk akal untuk membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk kemajuan. Dia adalah kaisar tempur kelas ke-7 sekarang, jika dia mencapai orang suci kecil, orang suci agung atau bahkan peringkat yang lebih tinggi seperti alam immortal, kebutuhan energi akan keluar dari perkiraannya. Ini adalah proses besar-besaran dalam jalur kultivasinya. Namun, masalah ini bukan urusannya. Seni transformasi naga akan menjadi lebih sulit untuk maju saat dia meningkatkan nilainya tetapi ketika ditingkatkan, itu akan meningkatkan kumpulan energinya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Dengan kekuatan kelasnya saat ini, itu sudah cukup untuk menangani orang suci kecil kelas 1. Setiap lawan di bawah minor Saint Grade tidak akan menimbulkan masalah baginya. Ini semua karena seni transformasi naga. Meskipun dia telah mencapai ketinggian sebagai orang suci terbesar sebelumnya, dia tidak mencapai hasil yang ajaib dibandingkan dengan sekarang. Ada perbedaan besar antara sebelum dan sesudah dia bereinkarnasi. Aku tidak bisa terlalu peduli tentang itu, aku harus terus membunuh iblis dan mempercepat nilaiku ke kaisar tempur kelas 8. Mata Jiang Chen berkedip dengan cemerlang. Kedatangannya ke dunia iblis merupakan mimpi buruk bagi iblis di tingkat kedua. Tidak ada yang tahu berapa banyak iblis yang akan menghadapi kematian mereka. Level kedua di dunia iblis adalah area yang sangat besar, itu seperti domain yang sangat besar. Ada iblis yang tersebar di setiap sudut area tapi tidak banyak klan yang hadir. Dia ingin menemukan klan iblis besar untuk memulai pembantaiannya karena membunuh iblis yang tersebar ini hanya membuang-buang waktu. Lebih jauh lagi, ada manfaat terbatas dalam membunuh iblis yang terpencar-pencar. Dia harus menemukan klan yang lebih kuat yang terdiri dari jiwa iblis kelas tinggi untuk membantunya dalam kemajuan. Saat dia terbang, dia mengabaikan semua iblis yang bergerak di bawah. Dia harus menemukan klan yang kuat karena persyaratannya untuk maju terlalu besar. Setelah beberapa jam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa iblis yang menghalangi jalannya, tetapi mereka semua terbunuh dalam sekejap, tidak satupun dari mereka yang bisa menjadi lawannya. Iblis Ki 100 mil di depan berada di puncaknya. Itu lebih tebal dari sarang iblis manapun yang dia lalui. Menggunakan akal ilahi, dia menemukan bahwa ada klan iblis besar di depan. Klan ini jauh lebih kuat dari klan sebelumnya. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah wilayah pusat tingkat kedua. Jiang Chen bergerak cepat. Dalam beberapa kedipan, dia mencapai tempat yang jaraknya 100 mil jauhnya. Benar saja, ada kastil iblis. Itu setidaknya 10 kali lebih besar dari kastil sebelumnya. Lebih dari 10 awan iblis besar melayang di atas, membuat tempat itu semakin gelap dan itu mengirimkan semacam tekanan ke siapapun yang mendekatinya. Iblis Ki di sini berada pada titik maksimalnya. Iblis Ki mengeluarkan niat dingin dan efek korosif yang kuat, memberikan perasaan yang sangat tidak menyenangkan kepada orang-orang dalam jangkauan. Orang biasa manapun yang datang ke sini tidak akan bisa menahan lingkungan. Bahkan seorang kultivator manusia yang kuat akan terpengaruh oleh atmosfer lingkungan, menurunkan kekuatannya. Suasana seperti itu mirip dengan penindasan Jiang Chen terhadap setan-setan itu. Namun, semua ini tidak mempengaruhi Jiang Chen sama sekali karena dia sendiri adalah penekan iblis. Kong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan pedang suci surgawi dan mendarat di atas kastil. Dia kemudian membelah awan iblis menjadi dua, cahaya pedang yang kuat mendarat dari langit, menebas dan menghancurkan bangunan megah di bawah. Hau-hau, tiba-tiba terjadi kesibukan di antara para iblis. Setiap sudut di kastil iblis dipenuhi dengan lolongan tak berujung. Sejumlah besar iblis Ki telah terbentuk di atas langit saat gelombang aura iblis melonjak. Jiang Chen seperti perahu yang terbuat dari selembar daun yang berdiri di lautan iblis Ki, dia sekokoh gunung Tai. Seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api yang tampak seperti matahari yang bersinar dalam kegelapan, sama sekali tidak terganggu oleh iblis Ki. Itu adalah upaya maut untuk menyerang klan iblis yang terletak di wilayah tengah. Setiap iblis ganas membidiknya. Kastil ini pasti jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Ada lebih dari 10 kaisar iblis kelas 9 di dalamnya. Meskipun demikian, Jiang Chen tidak merasa khawatir dalam menghadapi situasi seperti itu, malah senyum terlihat di wajahnya. Dia sangat membutuhkan jiwa iblis dari kaisar iblis kelas 9. Jika dia bisa membunuh semua kaisar iblis kelas 9 di sini, jiwa iblis mereka akan membantunya mencapai kaisar pertempuran kelas 8. Beberapa kaisar iblis kelas 9 menerjangnya saat mereka melihatnya. Jiang Chen juga menyerang tanpa menunggu mereka tiba. Cahaya cemerlang pedang-pedang suci surgawinya mencapai pemimpin iblis dalam sekejap mata. Wajahnya berubah saat merasakan aura mendominasi dari pedang. Tebasan itu terlalu cepat untuk dihindari. Ah, iblis meraung kesakitan dan dipotong menjadi dua. Dia menikam jiwa iblis dan membawanya ke dirinya sendiri. Hau. Adegan itu dilihat oleh banyak iblis. Masing-masing wajah mereka memancarkan ketakutan. Bahkan kaisar iblis kelas 9 lainnya pun melolong keras.
Ada semacam ketakutan di mata mereka. Itu benar, itu menakutkan. Manusia di depan mereka terlalu menakutkan. Satu serangan sudah cukup untuk menyelesaikan Kaisar Iblis kelas 9 mereka. Ini membuat Kaisar Iblis kelas 9 yang tersisa membeku di tempat mereka. Hong Long. Kali ini, teriakan kuat terdengar. Iblis besar yang sangat kuat muncul. Itu adalah pria tua berjubah hitam. Itu tidak terlihat berbeda dari manusia tua. Itu telah mencapai tahap perubahan bentuk. Ki-nya berasal dari sumber iblis, jadi mudah untuk mengatakan bahwa itu adalah iblis. Matanya seperti pisau yang dingin, itu mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen dalam sedetik. Ini adalah orang suci setan kecil kelas 1 yang perkasa, itu mirip dengan pembudidaya manusia orang suci kecil kelas 1, dan Kaisar Iblis itu tidak dapat dibandingkan dengannya. Jiang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan bahkan setelah melihat penampilan orang suci iblis kecil kelas 1. Sebaliknya, dia merasa bahagia. Sekarang dia bisa mengkonfirmasi fakta bahwa seorang suci iblis kecil benar-benar ada di wilayah tengah tingkat kedua. Meskipun kehilangan AHDA dan AR, nilainya saat ini sudah cukup untuk menghadapi orang suci iblis kelas 1. Sungguh manusia yang cerdas. Anda berani datang ke pusat tingkat kedua. Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Orang tua itu berbicara dalam bahasa manusia. Dengan hanya melihat wajahnya, tidak ada keraguan bahwa itu adalah manusia, tidak ada yang menyangka bahwa lelaki tua ini adalah iblis yang kuat. Kurangi omong kosongmu. Tempat ini akan dihancurkan dengan tanah, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Qi Jiang Chen berfluktuasi saat dia berteriak pada orang tua itu. Haha, anak muda yang sangat sombong. Kalau begitu, izinkan aku mengirimmu ke neraka. Orang tua itu tertawa. Rasanya dia mendengar lelucon paling lucu yang pernah ada. Setidaknya ada 100.000 iblis di sini, mereka hanya kata-kata sombong karena satu orang tidak mungkin membunuh begitu banyak iblis. Jiang Chen mengeluarkan dingin. Gelombang api di pedang suci surgawi melonjak di atas. Dia mendekati tetua itu dalam sekejap. Awalnya, dia ingin menggunakan cahaya yang mendidik untuk membangun orang suci iblis kecil ini, tetapi orang suci iblis kecil kelas 1 tidak bisa berbuat banyak untuknya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan cahaya yang membangun pada iblis yang tidak berguna ini. Hong Long. Ruang itu dipotong dan dirobek-robek oleh pedang suci surgawi. Ledakan yang memekakkan telinga tercipta, seolah-olah pedang itu menciptakan celah di langit. Orang tua itu mengubah wajahnya secara dramatis karena bisa merasakan ki yang berbahaya dari tebasan ini. Ki terlalu menakutkan. Kekuatan tempur Jiang Chen telah ditingkatkan beberapa kali lipat setelah mengkondensasi 500 tanda naga. Dengan bantuan api, dia tidak membutuhkan banyak usaha untuk melawan orang suci iblis kelas 1. Orang tua itu tidak ragu-ragu. Itu segera melepaskan serangan kuat untuk mempertahankan tebasan yang masuk. Namun, serangannya tidak bisa menahan tebasan kuat pedang suci surgawi dan dihancurkan olehnya. Deng deng deng. Orang tua itu terhuyung-huyung 10 langkah mundur sebelum menemukan keseimbangannya, tetapi ki-nya tidak seimbang lagi. Serangan belaka telah menghancurkan kepercayaan dirinya dalam pertempuran. Itu terlalu lemah untuk menjadi lawan Jiang Chen. Adegan itu disaksikan oleh semua iblis. Masing-masing membuka mulut lebar-lebar. Ini membuat mereka kaget lagi. Kejutannya jauh lebih besar daripada saat Kaisar Iblis kelas 9 terbunuh. Kesenjangan antara Kaisar Iblis kelas 9 dan orang suci iblis kelas 1 begitu lebar, itu tidak bisa dibayangkan. Celah kekuatan itu selebar langit dan bumi. Meskipun begitu, bahkan orang suci iblis kecil tidak cukup kuat untuk menjadi lawannya. Manusia macam apa dia? Bagaimana kekuatannya bisa mencapai sejauh ini? Pemuda ini sulit dikendalikan, bahkan saya tidak bisa menjadi lawannya. Sepertinya saya perlu meminta bantuan. Wajahnya dipenuhi rasa takut tetapi telah menghentikan serangannya. Itu membuat langit dan bumi gemetar melolong saat menghadap ke langit. Suara itu berubah menjadi lapisan gelombang suara untuk mencapai seseorang. Kaisar Iblis kelas 9 memahami tindakan lelaki tua itu karena ada makhluk yang lebih kuat yang tersembunyi di wilayah yang lebih dalam di tingkat kedua. Orang tua itu meminta bantuan darinya. 755. Jiang Chen tidak memberi orang tua itu kesempatan untuk melanjutkan. Dia melangkah dan muncul di atas kepala lelaki tua itu seperti petir. Pedang suci surgawi sudah sepenuhnya dilapisi dengan api yang mengamuk dan telah berubah menjadi pedang yang berapi-api. Nyala api yang menakutkan telah membuat setiap iblis menggigil ke intinya, seolah-olah mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Niat pedang yang dilepaskan bisa melenyapkan ratusan iblis. Itu kemudian muncul di atas kepala orang tua itu. Benar-benar liar. Pada saat ini, teriakan keras datang dari wilayah yang lebih dalam di tingkat kedua. Gelombang iblis hitam ki bergegas keluar dengan kecepatan yang menakutkan. Itu muncul di atas kastil dalam sekejap. Iblis yang mengepul ki telah berubah menjadi pria parubaya dengan baju besi hitam. Terlepas dari teriakan yang tiba-tiba, Jiang Chen benar-benar mengabaikannya. Saat pedangnya masih menebas secara alami, lelaki tua itu lengah. Itu mengosongkan semua energinya untuk memadatkan perisai hitam, mencoba memblokir tebasan Jiang Chen. Uci, kekuatan Jiang Chen berada di luar imajinasinya. Meskipun menjadi orang suci iblis kelas 1, ia telah terluka oleh tebasan karena itu ditekan oleh api naga yang sebenarnya dan petir yang sebenarnya. Justru bukan lawan Jiang Chen. Perisai hitam pekat dihancurkan oleh tebasan. Namun, pedang itu tidak melambat dan berlanjut, itu memotong lengan lelaki tua itu. Darah iblis hitam menyembur keluar dari orang tua itu seperti air mancur. Ia melolong marah tapi dengan mata ketakutan. Bajingan, iblis yang baru muncul berteriak sekali lagi. Tangan hitamnya bergerak untuk menamparkan Jiang Chen. Melanjutkan pertarungan meski sudah tiba dan melukai iblisnya, manusia benar-benar menunjukkan penghinaan terhadapnya dan sama sekali tidak menaruh keberadaannya di matanya. Tanpa menoleh, pedang suci surgawi mengubah arahnya dan menebas tangan yang masuk. Bang! Saat pedang suci surgawi menebas tangan besar itu, suara benturan logam terdengar dan percikan api besar terlihat, seolah-olah itu bertabrakan dengan besi yang sangat keras. Bisa dibayangkan betapa kerasnya tubuh iblis itu. Dan, energi besar keluar dari tangannya yang besar, mengirim Jiang Chen pergi. Dia hanya bisa berhenti setelah mundur sejauh 40 mil. Dia bisa merasakan mati rasa di lengannya dan darahnya melonjak, perasaan tidak menyenangkan yang tidak bisa dijelaskan. Namun setelah mengedarkan seni transformasi naga dan kekuatan jiwa dari esensi kayu, guncangan hebat yang tubuhnya diserap dan memudar. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat lawannya. Dia melihat iblis, mengenakan baju besi hitam dengan gambar setan ganas.
Ada tanduk hitam panjang tumbuh di kepalanya. Di sisi pipinya ada sisik hitam, yang membuatnya terlihat sangat garang. Hal yang paling menarik perhatiannya bukanlah penampilannya, tapi kinya. Itu adalah orang suci setan kecil kelas 2 yang kuat, banyak lipatan lebih kuat dari orang suci setan kecil kelas 1 sebelumnya. Karena dia belum mencapai kaisar pertempuran kelas 8, bahkan jika dia memiliki keuntungan dari api, dia hanya mampu melawan kelas 1. Dia sama sekali bukan lawan dari orang suci iblis kelas 2. Terlepas dari semua ini, dia merasa bahagia alih-alih merasa khawatir. Dia memiliki cermin cemerlang dan cahaya yang mendidik. Karenanya, ada 100% kemungkinan dia bisa membangunkan iblis ini. Semua iblis menjadi bersemangat setelah melihat penampilan orang suci iblis kecil kelas 2, karena manusia di depan mereka terlalu menakutkan. Bahkan orang suci iblis kelas 1 mereka tidak bisa bersaing dengannya. Hanya orang suci iblis kelas 2 yang bisa menjatuhkannya. Orang suci iblis kelas 2 ini adalah makhluk yang sangat kuat di tingkat kedua. Namanya adalah Esa. Jika ada iblis yang menyinggung, ia akan dengan ganas memakan iblis di tempat tanpa meludahkan tulangnya. Tidak ada iblis di sini yang bisa menandingi Esa. Kemunculannya telah menentukan nasib pemuda ini. Nak, kamu berani memulai pembantaian di wilayah tengah. Anda benar-benar mencari kematian. Melihat bahwa Anda memiliki ki darah yang sangat kuat, saya akan melahap Anda untuk mendapatkan manfaat besar. Esa berkata pada Jiang Chen. Haha, kamu ingin membunuhku. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jiang Chen tertawa dan mencibir, menunjukkan penghinaan mutlak terhadapnya. Mengadili kematian, Esa sangat marah. Dia menyerang lagi dengan tangan iblis yang besar di Jiang Chen. Ada sisik hitam keperakan di telapak tangannya, membuatnya terlihat sangat ganas. Itu menerjang Jiang Chen seperti gunung besar. Jiang Chen mengerutkan alisnya karena ini adalah serangan fisik yang tidak dapat dipantulkan oleh Brilliant Mirror. Cermin itu hanya bisa memantulkan serangan magis. Pergeseran spasial. Jiang Chen berbicara keterampilan dengan nada rendah. Karena dia tidak ingin terkena serangan itu, dia menggunakan pergeseran spasial untuk menghindarinya. Telapak tangan hitam besar akhirnya menghilang dalam kegelapan. Kecepatan luar biasa, tapi tidak ada gunanya. Segel. Esa kaget tapi itu tidak terlalu penting baginya. Dia meluncurkan serangan telapak tangan lagi. Kali ini, telapak tangan hitam besar menutup seluruh kekosongan, memberi Jiang Chen tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Hong, ki yang menggelembung melonjak dari tubuh Jiang Chen. Kemudian, naga api besar bergegas keluar. Keganasan dan kekuatan yang dibawa naga api itu tidak dapat disangkal lebih kuat daripada teknik pertempuran biasa. Kemampuan Jiang Chen tidak selemah sebelumnya, membuatnya sulit bagi orang suci iblis kelas 2 kecil untuk membunuhnya. Segel naga api bertabrakan dengan telapak tangan Esa untuk memblokirnya. Kemudian, Jiang Chen menggunakan pergeseran spasial lagi untuk keluar dari zona serangan. Pergeseran spasial adalah keterampilan gerakan yang tak tertandingi. Di kehidupan masa lalunya, dia sangat bergantung pada skill gerakan ini saat mendominasi dunia, itu tidak ada tandingannya. Jika pergeseran spasial dikembangkan hingga mencapai puncaknya, hal itu dapat mematahkan batas zona spasial dengan melakukan perjalanan melintasi dimensi yang berbeda. Melolong. Esa mengamuk saat melihat Jiang Chen berusaha menghindari serangan itu. Itu adalah makhluk yang sangat pemarah. Bagaimana itu bisa membiarkan anak manusia menghindari serangannya 2 kali berturut-turut? Ini benar-benar tamparan untuk itu. Naga ajaib yang marah. Mati. Kemarahan Esa melonjak ke langit. Itu melanda gelombang iblis yang menyerbu ke arah Jiang Chen. Gelombang itu telah menghapus langit dan berubah menjadi naga iblis 100 meter yang tampak jahat. Ini adalah keterampilan iblis yang hebat, karena bisa melepaskan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Jiang Chen terkejut sebagai gantinya, karena dia menunggu untuk melakukan serangan yang lebih kuat. Meskipun ini bukan serangan kekuatan penuh iblis, itu cukup bagus. Jika Esa mengirimkan serangan terkuatnya, itu tidak akan menguntungkan Jiang Chen. Itu karena serangan pantulan dari Brilliant Mirror akan 2 kali lebih kuat dari serangan aslinya, Esa mungkin akan mati atau lumpuh jika mengirimkan serangan terkuatnya. Jiang Chen tidak ingin melihat itu terjadi. Bagaimana dia bisa menghancurkan makhluk yang begitu kuat? Dia harus menaklukkannya untuk digunakan sendiri di masa depan. Dengan orang suci iblis kelas 2 ini, dia tidak lagi harus takut pada iblis manapun di dunia ini. Melolong. Naga iblis itu meraung gemuruh dan menyerang Jiang Chen dengan liar. Huala. Saat ini, Jiang Chen mengeluarkan Brilliant Mirror dan mengarahkannya ke naga iblis. Kemudian, dia menyuntikkan sejumlah besar Yuan Force ke cermin. Itu seperti terakhir kali dia menggunakannya, cermin itu bertindak seperti ruang hampa yang haus energi, menyedot semua Yuan Force-nya. Meskipun sudah siap, dia masih tidak tahan dan memiliki keinginan untuk mengutuk. Biaya menggunakan Brilliant Mirror memang terlalu mahal. Setelah itu, naga iblis memasuki Brilliant Mirror tanpa satupun suara dan benar-benar terserap. Hong Long. Namun, di saat berikutnya, terjadi perubahan yang tidak biasa. Naga iblis yang 2 kali lebih besar dari aslinya bergegas keluar dari cermin, menerjang Esa. Kekuatan yang dibawa naga iblis ini 2 kali lebih kuat. Tidak hanya gaya dan tenaganya, kecepatannya juga menjadi 2 kali lipat. Ini mencapai Esa dalam sekejap. Apa? Esa berseru. Pemandangan saat ini seperti mimpi baginya. Dia tercengang dan keterkejutannya lebih besar daripada lelaki tua dari keluarga Tan. Pada saat itu, serangan yang dipantulkan tidak sekuat ini. Iblis bereaksi dengan cepat. Senjata iblis gelap dan besar muncul di tangannya dan menebas naga iblis. Hong Long. Gelombang pertempuran tak berujung tumpah. 1/10 bangunan hancur. Iblis yang tak terhitung jumlahnya menemui takdir terakhir mereka, sekarat di tempat. Serangan tunggal ini menghancurkan ribuan iblis. Ark. Esa menyemburkan seteguk darah. Itu dibuang dari posisi aslinya. Terlepas dari kenyataan bahwa itu bukanlah serangan terkuatnya, itu sudah cukup untuk melukai iblis. Untungnya itu bukan serangan terhebatnya, jika tidak, itu tidak akan bisa menahannya. Iblis menderita luka serius. Ada garis retak di tubuhnya. Itu melolong amarah. Sebelum bisa menstabilkan dirinya sendiri, cahaya seperti ular melewati dan muncul di hadapannya, mengebor ke dalam otaknya. Ah, Esa menekan kepalanya. Wajahnya garang, seolah menanggung penderitaan yang menghebohkan. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lebih dari beberapa menit. Itu berhenti dan menatap Jiang Chen. Matanya tidak lagi galak. Itu menyeret tubuhnya yang terluka parah dan terbang menuju Jiang Chen dan berlutut dengan engah. Menguasai. Esa menyebut Jiang Chen, Master, penuh ketulusan.
Itu telah sepenuhnya dibangun oleh cahaya yang mendidik dan telah menjadi budak Jiang Chen. Jika perintahnya adalah untuk menghancurkan dirinya sendiri, ia akan langsung bunuh diri tanpa ragu-ragu. Esa, kamu orang menyebalkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda berlutut di depan manusia? Orang tua yang kehilangan lengannya melolong setelah melihat ini. Bukan hanya orang tua itu, setiap iblis dengan mengejutkan menatap Esa. Itu seperti pemandangan paling tak terbayangkan di dunia. Bagaimana bisa Esa, yang paling membuat mereka takut, berlutut di depan seorang anak? Apa yang baru saja terjadi? Esa, jangan lupakan identitasmu sendiri. Anak ini milik umat manusia, dia adalah musuh kita. Orang tua itu berteriak sekali lagi. Kebenciannya terhadap Jiang Chen sudah berakar di tulangnya setelah lengannya dipotong. Awalnya, dia berharap Esa akan melenyapkan Jiang Chen untuk membalaskan dendamnya. Sekarang yang sebaliknya terjadi begitu saja, orang suci iblis kelas 2 yang bermartabat berlutut di hadapannya. Brengsek, jangan kasar untuk menguasai. Esa menoleh dengan tiba-tiba dan berteriak pada pria tua itu. Meskipun terluka, itu masih memiliki kumpulan energi dan fondasi yang kuat. Sebagai seorang suci iblis kelas 2, meskipun luka-lukanya, ia masih tidak bisa ditempatkan dalam kategori yang sama dengan iblis lainnya. Setelah itu dibangun, hanya ada satu hal dalam pikirannya, perintah Jiang Chen. Itu sudah sepenuhnya memperlakukan Jiang Chen sebagai tuannya. Itu tidak akan memungkinkan siapapun untuk tidak sopan terhadap tuannya. Itu hanya memiliki satu identitas yang merupakan budak Jiang Chen, bukan iblis yang kuat di dunia iblis. Esa, biarkan aku membantumu menyembuhkan lukamu. Jiang Chen melambaikan tangannya dan lampu hijau melintas di sekitarnya. Kekuatan jiwa yang kuat dari esensi kayu telah memasuki tubuhnya. Setiap orang tanpa ragu dapat melihat bahwa luka-lukanya sembuh dengan cepat. Terima kasih Tuan. Esa bersujud kepada Jiang Chen dengan tulus. Nak, apa yang telah kau lakukan pada Esa? Mengapa dia mendengarkan perintah Anda? Esa, jangan lupa apa identitas aslimu, kamu adalah iblis kecil dari klan iblis. Orang tua itu menggunakan semua kekuatannya untuk membangunkan Esa. Itu memiliki keinginan untuk menjadi gila, karena tidak yakin apa yang telah dilakukan Jiang Chen pada Esa bahwa itu dengan patuh mengikuti perintahnya. Esa, pergi dan bunuh dia dan bawakan aku jiwa iblisnya. Jiang Chen memberi perintah dengan dingin sambil menyimpan Brilliant Mirror. Dia diam-diam menyempurnakan pil restorasi peringkat surga dalam jumlah besar untuk mengisi kekuatan yuannya. Ya Tuan, Esa tidak berusaha untuk menunda. Itu berdiri dan muncul di hadapan orang tua itu seketika. Saat niat membunuh yang mengerikan merembes keluar dari tubuh Esa, iblis tua itu tidak bisa menahan gemetar. Saat ini, merasa bahwa Esa yang tampak jahat baru saja kembali. Ki yang dilepaskan dari tubuhnya adalah ki iblis yang sangat kuat. Terlepas dari ini, niat Esa adalah untuk membunuhnya. Esa, apa yang kamu lakukan? Orang tua itu panik. Kaca. Tanpa jawaban, Esa mengulurkan tangan besarnya dan mencakar kepala lelaki tua itu, menghancurkannya dalam sekejap. Setelah itu, jiwa iblis diambil dan dibawa ke Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk dan menjaga jiwa iblis. Itu adalah jiwa iblis dari orang suci iblis kelas 1. Baginya, itu adalah harta yang sangat langka. Esa, bunuh semua kaisar iblis kelas 9 untukku dan bawakan aku jiwa mereka. Jiang Chen memberi perintah lain. Ya Tuan, Esa pindah lagi. Ia akan melakukan apapun yang diperintahkan tuannya tanpa ragu-ragu, bahkan jika tuannya memintanya untuk bunuh diri. Hau. Seluruh kastil iblis telah jatuh ke dalam kekacauan, terutama para pemimpin kaisar iblis kelas 9. Masing-masing dari mereka begitu panik sehingga bahkan jiwa mereka mencoba melarikan diri. Mereka telah melihat bahwa Esa sudah sepenuhnya ditundukkan oleh manusia ini. Tidak masalah membunuh orang suci iblis kelas 1, apalagi mereka. Bagi mereka, Esa adalah iblis legendaris dan paling jahat. Mereka tidak akan bisa melawannya karena tingkat kultivasi mereka yang rendah. Mati. Esa mengulurkan lengannya, pilar cahaya hitam ditembakkan darinya dan menyerang kaisar iblis kelas 9 yang melarikan diri. Untuk sesaat, ratapan tak henti-hentinya berlama-lama di telinga semua orang. Setiap kaisar iblis yang kuat dihancurkan dan dihancurkan. Jiwa iblis mereka muncul, jatuh ke tangan Esa. Hanya butuh beberapa napas waktu untuk menyelesaikan semua kaisar iblis. Seorang Saint kecil kelas 2 terlalu kuat. Bisa dibayangkan jika Jiang Chen memberi perintah untuk membantai 100.000 iblis di sini, tidak ada dari mereka yang berhasil melarikan diri. Di bawah bidang energi orang suci iblis kelas 2, melarikan diri hanya akan menjadi keinginan liar. Pada saat ini, semua iblis ketakutan. Meski jumlah iblis yang tak terhitung di kastil, tak satupun dari mereka berani menyerang balik. Bahkan jika Jiang Chen tidak termasuk, Esa saja sudah cukup untuk menekan mereka semua, karena ini adalah iblis suci mereka yang kuat. Selama hari-hari biasa, ketika mereka melihat Esa, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk menyembahnya. Swoosh! Esa kembali ke sisi Jiang Chen. 11 jiwa kaisar iblis kelas 9 telah dikirim kepadanya. Kemudian, dia menyimpan semuanya sebelum berkata kepada Esa dengan nada dingin. Esa, kamu melakukannya dengan baik. Saya ingin berkultivasi. Temukan saya tempat. Ya Tuan. Setelah balasan, itu melesat seperti roket ke wilayah terdalam dari tingkat kedua, membawa Jiang Chen bersama. Dia mengikuti di belakang Esa. Adapun ratusan ribu iblis di sini, dia tidak tertarik pada jiwa mereka. Menambahkan kaisar iblis tingkat ke-9 yang dia bunuh, ada total 12 jiwa iblis kaisar iblis tingkat ke-9 tidak termasuk jiwa iblis santo iblis kecil yang dimilikinya. Jiwa dari kelas 9 memiliki energi yang cukup untuk mendorong kultivasi Jiang Chen ke kaisar tempur kelas ke-8. Akan sangat mudah baginya untuk maju ke kaisar pertempuran kelas 8 tetapi dia juga membutuhkan waktu untuk menstabilkan yayasannya sebelum mendorong ke kaisar pertempuran kelas 9. Jadi, yang paling dia butuhkan sekarang adalah tempat yang tenang dan terpencil untuk berkultivasi. Dia mungkin tidak dapat menemukannya sendiri, tetapi dengan Esa, dia bisa. Dengan sangat cepat, di bawah pimpinan Esa, Jiang Chen tiba di sebuah istana hitam kuno. Guru, ini adalah tempat kultivasi saya. Tidak akan ada iblis dalam radius 1000 mil. Kata Esa, ini adalah tempat terbaik untuk berkultivasi dengan tenang. Tidak ada iblis yang berani masuk ke wilayah Esa. Tempat ini adalah ruang pribadi Esa, siapapun yang masuk ke tempat ini hanya akan mencari kematian. Baik, Esa, saya akan maju ke kaisar tempur kelas 8 di sini.
Anda harus menjaga tempat ini, tidak ada yang diizinkan mengganggu kultivasi saya. Jiang Chen memerintahkan. Ya Tuan. Esa membungkuk ke Jiang Chen. Dia mengangguk puas sebelum melangkah ke Istana Iblis. Dengan kehadiran Esa, dia bisa berkultivasi dengan nyaman di tempat terpencil ini. Dia hanya menemukan tempat dan duduk bersila tanpa penundaan. Dia memurnikan semua jiwa iblis Kaisar Iblis kelas 9 dalam satu tembakan. Tanda naga mulai memadat. Dalam waktu 1 jam, semua jiwa iblis yang halus telah sepenuhnya terserap bersama energinya yang luar biasa. 500 tanda naga dipadatkan. Qi Jiang Chen bangkit dan mendorongnya ke Kaisar Pertempuran kelas 8. Energinya masih terus meningkat hingga memadatkan 100 tanda naga lagi. Itu akhirnya berhenti setelah maju. Adapun jiwa iblis Santo kecil, dia tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Akan sangat sulit untuk naik dari kelas ke-8 ke kelas 9. Energi yang dibutuhkan untuk kemajuan akan jauh lebih besar. Selanjutnya, Jiang Chen menggunakan metode kemajuan yang begitu cepat. Dia harus menghabiskan waktu istirahat untuk menstabilkan fondasinya sebelum kemajuan lain. Untuk waktu berikutnya, dia menggunakan seni transformasi naga untuk memperkuat tingkat kultivasinya. Setelah yayasannya mencapai tingkat yang diinginkan, dia dapat memulai kemajuan berikutnya, mendorong budidayanya ke Kaisar Pertempuran kelas 9. Esa menjaga di luar Istana Iblis seperti penjaga yang setia. Lukanya hampir pulih karena kekuatan jiwa dari esensi kayu. Sekarang, ia menggunakan waktu luangnya untuk menyembuhkan luka yang tersisa. Gunung posesif abadi. Itu terletak di domain Earth dari 8 domain besar. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya, seperti gunung kematian. Tidak ada orang yang berani masuk bahkan selama hari-hari biasa. Pada saat ini, di wilayah terdalam gunung, altar pengorbanan transparan mengambang di udara. Itu menerangi cahaya keemasan yang menyilaukan yang membuatnya terlihat sangat ilahi. Ada simbol jimat yang tidak bisa dikenali yang terus muncul di atasnya. Seorang pria berjubah emas sedang duduk di altar dengan mata tertutup. Rambut emasnya berkibar tak terkendali. Tubuhnya melepaskan Raja Qi yang mengintimidasi. Ada seekor harimau putih yang sangat kokoh tergeletak di sampingnya. Mata harimau putih juga tertutup. Angin emas menderu saat simbol jimat emas jatuh dari langit di atas, menyelimuti seluruh altar pengorbanan. Ada jejak Qi jiwa abadi dalam simbol jimat ini. Jimat ini sepertinya tidak berasal dari dunia ini. Di atas altar, terlihat semacam saluran atau lorong, seolah menghubungkan manusia dan macannya ke dunia atas. Itu tidak lain adalah Nan Beichao. Nan Beichao telah mencapai puncak Kaisar Pertempuran kelas 9 dan hanya selangkah lagi dari alam minor Sein. Harimau putih di sampingnya telah mencapai puncak Sein Iblis kecil kelas 4, yang juga hanya selangkah lagi untuk mencapai kelas 5. Harimau putih memiliki garis keturunan yang kuat dari binatang dewa. Setelah itu maju ke Sein Iblis kecil kelas 5, bahkan Sein kecil kelas 6 pun tidak bisa menjadi lawannya. Angin abadi-abadi, turunlah. Nan Beichao tiba-tiba berteriak. Gelombang angin emas bertiup ke bawah seperti semburan. Setiap gelombang angin seperti naga abadi. Mereka terlihat sangat ilahi. Angin abadi yang menakutkan ini telah menghancurkan puncak pegunungan di sekitarnya dan juga makhluk di sekitarnya. Pada saat yang sama, Qi abadi muncul di atas harimau putih dan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Angin abadi-abadi, yang keras berjalan seperti air mancur suci dan ditanamkan ke dalam tubuh Nan Beichao, menyebabkan perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Mengaum, auman harimau yang mengguncang surga dan bumi terdengar dari altar, mengguncang seluruh bagian dalam dari Immortal Possessive Mountain. Sementara itu, gunung-gunung yang ada di luar hancur satu persatu. Harimau itu melompat dan terbang ke langit. Tubuhnya saat ini bersinar dengan cahaya keemasan dengan kata, Raja di dahinya, membuatnya terlihat sangat saleh. Setelah mendapatkan sumber daya dari dunia abadi, ia maju ke Sein Iblis kecil kelas 5. Kekuatannya saat ini cukup kuat untuk menangani orang suci kelas 6. Angin abadi-abadi, pas dengan tubuhku. Teriak Nan Beichao. Angin abadi-abadi tak terbatas dan tak terbatas berubah menjadi naga abadi dan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar, bagi semua makhluk, angin abadi yang abadi melambangkan kehancuran. Namun, Nan Beichao tidak hanya tidak terpengaruh olehnya, dia juga bisa langsung menyerapnya, mengubahnya menjadi sumber dayanya yang luar biasa. Ini adalah ketidakpercayaan dari fisik jiwa immortal, yang pasti tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Kaca, saat angin abadi-abadi masuk ke dalam tubuhnya, Qi-nya langsung meningkat pesat, memungkinkan dia untuk melangkah ke dunia baru, First Grade Minor Sein. Dia maju ke puncak orang suci kecil kelas 1, selangkah lagi dari kelas 2. Huala, simbol cahaya dan jimat bertahan 1 atau 2 detik sebelum menghilang sepenuhnya. Altar pengorbanan transparan seperti kristal menghilang tak lama setelah itu. Lingkungan di Immortal Possessive Mountain kembali ke ketenangannya tetapi suasananya masih bisa menimbulkan perasaan suram bagi orang-orang yang datang ke gunung. Raja Qi yang dilepaskan dari tubuh Nan Beichao menjadi lebih tebal setelah menjadi orang suci kecil. Dia berdiri di sana seperti seorang kaisar sejati. Dengan binatang ilahi di sampingnya, itu membuat orang tidak dapat menyangkal keberadaan keagungannya. Haha, saya telah maju ke puncak orang suci kecil kelas 1. Orang suci kecil kelas 3 tidak akan menjadi lawan saya dan dengan bantuan angin abadi yang abadi, saya dapat menjadi orang suci kecil kelas 3 untuk sementara yang akan memberi saya kekuatan untuk membunuh seorang orang suci kecil kelas 5. Jiang Chen, saya tidak percaya bahwa kekuatan saya saat ini tidak dapat mengirim Anda ke neraka. Kecemerlangan bersinar dari matanya. Dia telah gagal 2 kali berturut-turut dalam pertempuran dengan Jiang Chen. Itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dia harus membunuh Jiang Chen secara langsung untuk mengkompensasi penghinaan dan menghilangkan kebenciannya. Saat ini, dia sudah menjadi orang suci kecil kelas 1. Dia tidak akan percaya bahwa dia tidak bisa menyingkirkan Jiang Chen mengingat kekuatannya saat ini, fisik jiwanya yang abadi, dan angin abadi yang abadi. Ayo, mari selesaikan jalur monark Anda, kata harimau putih dengan suara mendengung yang bisa membuat jiwa siapapun bergidik. Tidak perlu terburu-buru, saya masih membutuhkan waktu untuk memperkuat tingkat kultivasi saya. Dunia akan berada dalam kekacauan saat aku keluar dari pengasingan. Kita harus memulai aturan kita dari sini, domain Earth, sebelum menguasai 3 domain besar lainnya. Ini hanya masalah waktu ketika domain surga, bumi, misterius dan kuning akan jatuh ke tangan saya. Setelah 4 dari domain besar berada di bawah kendali saya, seni surga raja saya pasti akan mengalami transformasi.
Tidak ada yang bisa menghentikan saya ketika saatnya tiba. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan aura kepercayaan diri. Ambisinya yang liar tidak hanya melibatkan domain misterius, tetapi juga 3 domain besar lainnya. Dia akan mendapatkan manfaat yang tak terkira saat dia memerintah 4 domain ini, dan seni surga rajanya akan berubah. Namun, alih-alih meninggalkan gunung, mereka tetap memperkuat kultivasi mereka. Di dalam hatinya, 4 domain besar cepat atau lambat akan menjadi miliknya, jadi dia tidak terburu-buru untuk menaklukkannya. Adapun Jiang Chen, dia sudah tidak menatap matanya. Setelah mendapatkan bantuan di Immortal Possessive Mountain, jarak antara dia dan Jiang Chen telah menjadi begitu lebar sehingga Jiang Chen tidak bisa mengejarnya, bahkan jika dia adalah seorang jenius yang mengerikan. Menurutnya, membunuh Jiang Chen sekarang tidak ada bedanya dengan mencubit semut. Saat ini, Nan Beichao, serta Jiang Chen berada di pengasingan. Sudah setengah bulan sebelum Jiang Chen terbangun dari keadaan terpencilnya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memperkuat yayasannya. Kultivasinya menjadi sangat kokoh dan kokoh. Yayasan saya saat ini tidak diragukan lagi memungkinkan saya untuk mencapai kaisar pertempuran kelas 9. Tapi naik ke kelas 9 membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan dengan kemajuan saya sebelumnya. Saya hanya memiliki jiwa suci iblis kecil yang masih belum mencukupi. Sepertinya saya harus menjelajah ke tingkat ketiga untuk sementara waktu. Sebelum itu, lebih baik bagiku untuk memperbaiki jiwa suci iblis kecil ini terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatanku lebih jauh. Dia membalikkan telapak tangannya dan jiwa iblis muncul. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan seni transformasi naga untuk memperbaikinya di tempat. Dia harus mengakui bahwa jiwa iblis dari orang suci iblis kelas 1 memang terdiri dari energi yang sangat besar. Satu jiwa iblis mengizinkannya memadatkan 500 tanda naga. Menambahkan 100 tanda naga ekstra sebelumnya, dia akan membutuhkan 1.400 lebih untuk maju ke kaisar pertempuran kelas 9. Mengingat situasi seperti itu, dia harus membunuh lebih banyak orang suci iblis kecil karena jiwa iblis yang lebih rendah dari itu tidak akan berguna lagi. Dengan akal ilahi, Esa muncul di depannya. Menguasai. Esa membungkuk kepada Jiang Chen dan dengan hormat memanggilnya, Tuan. Saat dia menatap Esa, dia sedikit tertegun sebelum menunjukkan ekspresi bahagia. Sangat bagus, Esa. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan maju ke orang suci iblis kecil kelas 3. Tidak buruk. Awalnya, Esa sudah berada di puncak Saint Iblis kecil kelas 2, hanya selangkah lagi dari kelas 3. Itu telah mendapatkan bantuan kekuatan jiwa dari elemen kayu setelah terluka oleh cermin cemerlang. Dapat dikatakan bahwa ia telah memperoleh sesuatu yang baik dari kemalangannya. Dalam waktu setengah bulan ini, tidak hanya luka-lukanya sembuh total, itu juga melangkah ke Saint Iblis kecil kelas 3. Bagi Jiang Chen, semakin kuat Esa, semakin mampu jadinya, itu juga bisa memberikan bantuan besar. Semua karena anugerah Tuan, memungkinkan aku, Esa memiliki kemajuan seperti itu. Kata Esa, baiklah, Esa, izinkan saya menanyakan sesuatu. Berapa banyak orang suci iblis kecil di level ini? Jiang Chen bertanya, melapor ke Master. Aku tidak terlalu yakin tentang ini karena dunia iblis terlalu besar dan jumlah iblisnya terlalu banyak. Biasanya, saya hanya akan tinggal di sini dan tidak akan berani kemana-mana. Saya pikir jumlah minor Devil Saint tidak terlalu banyak. Aku khawatir hanya ada satu orang suci iblis kelas 2 di sini, yaitu aku. Ini terutama karena ada ki iblis yang lebih besar di tingkat ketiga. Jadi, sebagian besar orang suci iblis kecil akan tinggal di sana. Kata Esa, baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke level ketiga sekarang. Saya ingin memburu beberapa orang suci iblis kecil untuk kemajuan saya. Jiang Chen berkata, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh seorang suci iblis kecil kelas 2 tanpa bantuan Esa. Namun, Esa masih penolong yang baik, dia secara alami harus memanfaatkannya. Juga, tingkat ketiga tidak sebanding dengan tingkat kedua. Ada iblis yang lebih kuat di sana dan para orang suci iblis kecil kelas atas atau bahkan keberadaan seorang suci iblis besar. Begitu manusia memasuki tingkat ketiga, semua iblis di sana akan memperhatikan kinya, dan pada saat itu, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Ini tidak akan menjadi masalah dengan Esa di sampingnya. Ketika jumlah iblis bertambah dengan cepat, kekuatan yang berbeda secara alami akan muncul seperti ras manusia. Dunia iblis entah bagaimana mirip dengan dunia manusia. Tidak setiap kekuatan yang terbentuk akan berkolaborasi, dan itu akan membawa konflik dan perang. Jadi, jika Esa memulai pertarungan di antara rasnya sendiri, itu tidak akan menarik perhatian iblis yang sangat kuat. Ya Tuan, Esa mematuhi perintah kata demi kata Jiang Chen. Itu akan bergegas keluar untuk membunuh apapun yang diperintahkan segera setelah diinformasikan. Saat Jiang Chen memasuki tingkat ketiga di bawah pimpinan Esa, Nan Beichao dan Harimau Putih keluar dari Immortal Possessive Mountain. Angin topan akan segera tiba di domain bumi. Keluarga Huang dari domain bumi. Itu adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di domain bumi. Kekuatan keseluruhannya tidak lebih lemah dari keluarga Tan. Huang Sengwen yang dibunuh oleh Jiang Chen di kota dan Yuan adalah jenius nomor 1 dari keluarga Huang. Patriark keluarga Huang adalah Huang Yiliu, seorang kultivator orang suci kelas 4. Mereka telah mendominasi sebagian wilayah dan sang patriark dikenal sebagai salah satu penguasa terkemuka. Ada 4 penjaga dengan fisik kokoh berdiri di luar gerbang keluarga Huang. Masing-masing penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Menjadi anggota keluarga, itu sudah menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan, bahkan jika mereka hanya penjaga rendahan. Para penjaga tertawa dan berbicara, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Pada saat ini, 2 siluet turun dari langit dan mendarat di depan gerbang keluarga Huang. Mereka adalah seorang pria dan seekor harimau. Dari aura yang mereka lepaskan, mereka sudah tahu bahwa mereka adalah makhluk yang kuat. Kamu siapa? Apakah kamu tahu tempat apa ini? Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi begitu saja. Seorang penjaga menunjuk ke Nan Beichao dan berteriak. Tanpa melirik penjaga itu, dia melambaikan tangannya dan angin kencang bertiup ke arah mereka. Setelah ratapan ketiga pria itu bergema, tubuh mereka hancur menjadi bubuk, tanpa meninggalkan sisa-sisa. Orang yang tersisa yang masih hidup tercengang. Dia penuh ketakutan saat melihat pemuda pirang berjubah emas. Mintalah semua atasan berpangkat tinggi untuk keluar dan menemui saya segera. Aku akan berada di arena pertempuran keluargamu. Nan Beichao mengucapkan nada dingin. Kemudian, dia dan Harimau Putih bergoyang dan terbang ke kompleks keluarga Huang, berhenti di arena pertempuran.
Dua ki yang kuat telah menyusup ke seluruh keluarga Huang. Itu pasti membuat semua orang waspada. Dengan kata lain, penjaga itu tidak perlu memberitahu atasannya. Sudah cukup beruntung bagi penjaga itu untuk mempertahankan hidupnya. Siapa ini? Berani masuk tanpa izin ke keluarga Huang kami. Anda tidak ingin hidup lagi. Siapakah yang memiliki keberanian untuk membunuh rakyat kita? Ini tindakan yang liar. Benar-benar tidak bisa diterima. Saya tidak peduli siapa Anda. Siapapun yang masuk tanpa izin ke dalam kompleks kami akan mati. Titik. Omelan marah bergema di seluruh keluarga Huang. Siluet terbang keluar. Dalam beberapa kedipan, semua atasan kelas atas telah datang ke arena pertarungan besar. Arena pertempuran keluarga Huang sangat besar. Daerah itu tiba-tiba ramai dengan orang-orang. Selain munculnya atasan kelas tinggi, orang-orang dari keluarga Huang terus berdatangan. Keluarga Huang telah ditandai sebagai kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada hal seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya dalam keluarga. Seseorang telah membunuh anak buah mereka dan masuk tanpa izin ke arena pertempuran untuk pamer. Saat ini, orang-orang dari keluarga Huang dipenuhi dengan kemarahan. 7 hingga 8 ahli minor Sein telah muncul. Itu semua karena ki yang dilepaskan Nan Bei Chao dan harimau putih terlalu kuat. Itu telah menarik perhatian mereka ke arena. Di keluarga Huang, atasan minor Sein jarang dipandang sebagai barang antik. Biasanya, masa bahkan tidak bisa melihat satupun dari mereka. Para ahli menatap Nan Bei Chao dan harimau putih, berdiri di platform pertempuran. Mata mereka dipenuhi amarah dan ketakutan pada saat bersamaan. Pemuda ini membawa ki makhluk yang lebih tinggi, seperti seorang kaisar sejati. Satu tatapan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia adalah naga di antara teman-temannya. Mereka terkejut bahwa mereka belum pernah mendengar orang jenius seperti itu sebelumnya, apalagi melihatnya. Hal yang benar-benar mengejutkan adalah harimau putih itu. Itu terlihat sangat ilahi dan langka. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka dapat merasakan keilahian harimau putih, mereka tidak dapat menebak bahwa ini adalah salah satu binatang dewa legendaris. Anak muda, siapa kamu? Mengapa Anda berperilaku begitu kejam di keluarga Huang saya? Seorang penatua berteriak. Nan Bei Chao hanya menatapnya sekilas. Tetua ini adalah orang suci kecil kelas 3 yang kuat tetapi Nan Bei Chao bahkan tidak menatapnya. Pria yang dicarinya adalah Huang Yiliu. Mintalah bapak bangsa Anda untuk keluar. Saya akan menghitung sampai 3 dan jika Huang Yiliu belum keluar, saya akan memulai pembantaian yang akan membentuk sungai darah di keluarga Huang. Nan Bei Chao sangat sombong. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang ingin mendominasi seluruh dunia. Konyol, kamu siapa? Anda berani bersikap kasar kepada kami. Mencari kematian. Seorang murid muda meneriaki Nan Bei Chao. Meskipun dia hanyalah kaisar tempur kelas 8, dia tidak akan membiarkan orang luar bertindak tidak masuk akal dalam keluarganya. Berani menghujat harga diriku. Mati. Setelah sekilas, dia tiba-tiba menjulurkan jari dan cahaya kemasan melesat. Itu seperti pedang tajam yang bergerak dengan kecepatan yang menakutkan ke arah murid muda itu. Ini adalah kepribadian Nan Bei Chao, dia selalu mementingkan diri sendiri. Satu kata tidak menyenangkan di hadapannya akan membawa kematian bagi diri sendiri. Satu tatapan tidak hormat juga akan menyebabkan kematian yang tak terkendali. Memalukan. Seorang Sein kecil kelas 1 segera mengulurkan tangannya untuk memblokirnya, ingin meraih cahaya kemasan. Ark. Ratapan kesakitan dan keterkejutan terdengar. Telapak tangan sesepuh tidak bisa menangkap serangan Nan Bei Chao, itu menembus telapak tangannya. Kemudian, cahaya kemasan menghilang dan suara embusan terdengar. Murid muda itu jatuh ke tanah dengan darah mengucur dari tengkoraknya. Cahaya kemasan membuat lubang di kepalanya. Apa? Adegan ini telah membuat khawatir orang-orang dari keluarga Huang. Wajah marah tertuju pada Nan Bei Chao. Mereka mencoba mencari tahu dari mana pemuda keterlaluan ini berasal. Keluarga Huang tidak pernah menyinggung seseorang seperti dia, tetapi dia sudah memulai pembunuhannya begitu dia tiba di sini. Awalnya para penjaga, lalu murid muda. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Menilai dari ekspresinya, dia sepertinya tidak menaruh perhatian pada keluarga Huang sama sekali. Hidup mereka hanyalah tumpukan jerami baginya. Pria ini terlalu liar. Tetua yang hebat, mari kita serang bersama untuk melenyapkannya. Seorang tetua minor Sein berteriak. Mengaum. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, harimau putih mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan gemuruh langit dan bumi. Raungan harimau yang menakutkan berubah menjadi gelombang suara dan beriak, melintasi seluruh keluarga Huang. Hong Long. Di bawah getaran gelombang suara, rumah-rumah di keluarga Huang mulai runtuh. Murid-murid yang berasal dari kelas bawah itu menyemburkan darah dari mulut dan hidung mereka, kehilangan keseimbangan. Beberapa murid yang lebih lemah kehilangan kesadaran mereka dan jatuh ke tanah. Bahkan para tetua orang suci kecil itu bisa mendengar suara mendengung di telinga mereka, perasaan tertahan muncul di dada mereka dan perasaan tidak menyenangkan lainnya yang tidak dapat mereka gambarkan. Ini karena harimau itu mengaum di langit. Mereka takut banyak yang akan mati jika raungan itu ditujukan kepada mereka. Ki yang dilepaskan oleh harimau putih menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Itu adalah Demon Sein kelas 5 kecil yang sangat kuat. Setiap orang suci iblis kecil akan dapat memusnahkan seluruh keluarga, apalagi binatang ilahi. Beberapa tetua orang suci kecil yang ingin meluncurkan serangan bersama terhadap Nan Bei Chao menunjukkan wajah pucat. Siapa yang berani bertindak sekarang? Pada saat ini, ki yang kuat bangkit dari wilayah tengah keluarga Huang. Dalam beberapa kedipan mata, seorang pria yang tampaknya berusia 40 tahun atau lebih dan berada di puncak orang suci kelas 4 muncul di udara, di atas arena. Ini adalah kepala keluarga Huang, pembudidaya nomor 1 di keluarga Huang, Huang Yiliu. Wajahnya cemberut sebelum mendarat di tanah. Mengingat tingkat kultivasinya, dia sudah tahu semua yang terjadi di arena meskipun dia tidak ada. Patriark, pria ini, seorang tetua yang hebat berkata dengan nada rendah. Huang Yiliu melambaikan tangannya untuk memotongnya. Saya sudah tahu. Selanjutnya, dia maju selangkah dan mengepalkan tinjunya pada Nan Bei Chao dan harimau putih. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Mengapa Anda membuat gangguan di keluarga Huang saya? Jika saya tidak salah, tidak ada perseteruan di antara kita. Anda harus menjadi kepala keluarga Huang, Huang Yiliu. Dengarkan baik-baik, saya hanya akan mengatakan ini sekali. Saya Nan Bei Chao, reinkarnasi dari jiwa yang tidak berkematian. Saya mengikuti keinginan yang abadi, untuk menaklukkan seluruh benua. Ini adalah salah satu dari 5 binatang dewa, harimau putih. Saya pikir Anda semua telah menyaksikan kemampuan sebenarnya dari harimau putih ini.
Saat ini, saya ingin menguasai domain Earth. Setelah itu, domain surga, kuning, dan misterius akan bergabung dan membentuk satu kekuatan. Mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan perintah saya. Jika keluarga Huang Anda mengikuti saya, manfaat masa depan yang akan Anda dapatkan akan melampaui harapan Anda. Jika kalian semua menolak, kalian semua harus mati. Nan Beichou berkata dengan nada acuh tak acuh karena sifat jahatnya tidak datang dari kata-katanya. Semua orang dari keluarga Huang tercengang karena kata-kata itu. Tidak mungkin mereka tidak terpengaruh secara mental oleh deklarasi tersebut. 8 domain telah ada di benua ilahi untuk waktu yang sangat lama. Setiap domain hidup sendiri-sendiri tanpa berpikir untuk menguasai domain lainnya. Pemuda di depan mereka benar-benar telah melanggar hukum alam ini dengan menjadi penguasa yang hebat. Hal kedua yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa pemuda ini mengaku sebagai reinkarnasi dari jiwa yang tidak berkematian dan mengikuti keinginan yang tidak dapat mati. Bagi mereka, makhluk abadi adalah makhluk tinggi dan perkasa yang hanya ada di dunia abadi. Masing-masing dari mereka adalah tokoh terkemuka. Meskipun demikian, mereka dapat melihat bahwa Nan Beichou tidak berbohong kepada mereka. Dia memang tampak sangat tidak biasa. Jika tidak, bagaimana mungkin harimau putih suci iblis kelas 5 mengikutinya? Seekor binatang ilahi, patriark, keluarga Huang memiliki akarnya dan sudah menjadi kekuatan yang mapan, tidak pernah dikendalikan oleh siapapun. Kita tidak bisa mengikuti keinginannya setelah mendengarkan apa yang dia katakan. Penatua yang hebat itu mengungkapkan keengganannya. Kekuatan dan kemampuan saya berada di luar semua imajinasi Anda. Huang Yiliu, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang untuk bertempur dengan saya. Jika Anda kalah, seluruh keluarga Huang harus menerima perintah saya. Jika tidak, semua orang di sini harus mati. Nan Beichou menderu dingin dan berteriak pada Huang Yiliu. Matanya berbinar, bersama dengan yang lain. Di mata mereka, Nan Beichou ini benar-benar terlalu sombong. Seorang saint kecil kelas 1 yang berani berkelahi dengan patriark mereka. Bukankah itu mirip dengan pacaran dengan kematian? Apakah kamu benar-benar serius? Huang Yiliu bertanya. Keluarga Huang adalah kekaisaran yang mapan, tidak ada dari mereka yang mau memberikannya. Harimau putih itu terlalu kuat, dia sendiri bisa memusnahkan mereka semua. Sekarang, Nan Beichou menawarkan kesempatan untuk melawannya. Ini adalah kesempatan emas. Meskipun Huang Yiliu bukan jenius tertinggi, tetapi berurusan dengan orang suci kelas kecil menggunakan kekuatan orang suci kelas 4 hanyalah sepotong kue. Datang, jangan tunda lagi. Setelah keluarga Huang, saya harus pergi ke kekuatan besar lainnya. Nan Beichou naik lebih tinggi di langit dengan goyangan. Huang Yiliu berubah menjadi cahaya, mengejar di belakangnya. Angin abadi yang abadi. Nan Beichou tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia menyerang dengan angin abadi yang abadi saat pertempuran dimulai. Di bawah rangsangan angin abadi yang abadi, Qi-nya mulai meletus. Dalam beberapa sekejap, tingkat budidayanya naik ke kelas 3 kecil Sein. Apa? Huang Yiliu berseru setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Nan Beichou telah meningkatkan kekuatannya dengan 2 tingkat. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Tapi untungnya, dia hanyalah seorang Sein kecil kelas 3. Huang Yiliu masih mampu melawannya. Huala! Deru angin kencang terdengar saat Nan Beichou memerintahkan angin abadi-abadi untuk menyelimuti Huang Yiliu seperti badai. Cila-cila. Setiap pukulan angin abadi-abadi memiliki ujung tajam yang tidak bisa dihancurkan yang langsung memotong bola energi Huang Yiliu, meninggalkan luka di tubuhnya. Kemudian, dia menyadari bahwa dia sepenuhnya dikelilingi oleh angin topan. Badai angin ini mirip dengan ribuan naga abadi, mengurungnya di dalam. Angin yang sangat kencang. Ini bukanlah angin yang datang dari dunia ini. Itu membawa aura yang tinggi dan kuat. Pria ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia benar-benar memiliki fisik jiwa yang tidak berkematian dan mengikuti keinginan yang abadi. Angin topan ini terlalu kuat. Aku akan mati setelah Nan Beichou memberi perintah. Huang Yiliu sangat ketakutan. Nan Beichou hanyalah orang suci kecil kelas 1, tetapi setelah memanggil badai angin yang kuat, bahkan dia, orang suci kelas 4 kecil bisa langsung terbunuh. Pria ini terlalu menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa orang seperti itu dapat menguasai beberapa wilayah besar. Dia benar-benar reinkarnasi dari jiwa yang tidak berkematian, menjadi sekuat ini. Ini adalah pertanda baik bagi binatang dewa untuk mengikutinya. Sepertinya ini adalah takdir keluarga Huang kita, tapi mungkin keluarga kita juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan dengan mengikuti pemuda ini. Kami tidak punya alternatif. Kalau begitu, biarlah. Saya benar-benar ingin melihat apakah dia dapat menguasai 4 domain besar atau tidak. Huang Yiliu membuat keputusan selama beberapa saat ini. Ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Jika dia melakukan yang sebaliknya, keluarganya akan menjadi neraka asura. Selanjutnya, Nan Beichou adalah yang terpilih dan reinkarnasi jiwa yang abadi. Keluarga Huang tidak akan merasa malu untuk mengikuti orang seperti itu. Huang Yiliu, kamu ingin mati. Saat Huang Yiliu tersesat dalam ketakutannya, suara Nan Beichou terdengar. Angin topan yang dipadatkan oleh angin abadi-abadi berubah menjadi liar, tampaknya akan mencabik-cabik Huang Yiliu. Wajahnya langsung berubah. Dia tahu bahwa dia telah menyeret terlalu banyak waktu. Nan Beichou memiliki kesabaran yang terbatas, jika dia tidak menyerah sekarang, angin abadi yang abadi akan segera mencabik-cabiknya menjadi pasta daging, dan seluruh keluarga Huang akan jatuh ke dalam kegelapan. Berhenti, Pangeran Muda Nan, keluarga Huang saya bersedia berjanji setia kepada Anda. Huang Yiliu langsung berteriak tanpa penundaan. Huala, di bawah kendalinya, angin abadi yang abadi kembali ke tubuhnya seperti air pasang. Selanjutnya, Qi-nya menurun dan nilai kultivasinya jatuh kembali ke Sein kecil kelas 1. Huang Yiliu menyeka keringat dinginnya. Dia merasa sangat terkesan dengan Nan Beichou barusan. Ada teknik di dunia ini yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang untuk sementara waktu, yang disebut teknik tabu. Itu adalah salah satu teknik langka tetapi mereka yang menggunakan keterampilan ini akan mengalami fase melemah setelah menggunakannya. Nan Beichou telah menaikkan nilainya 2 tingkat. Namun, ketika dia kembali ke kelas aslinya, Qi-nya tetap tidak berubah. Tidak ada tanda-tanda kelelahan atau apapun, dia tetap normal seperti sebelumnya. Ini benar-benar mencengangkan. Mungkin hanya mereka yang memiliki jiwa abadi yang bisa melakukan ini. Adalah bijaksana untuk tunduk pada nasibmu. Keluarga Huang akan mendapatkan keuntungan besar, mengikuti jejak saya.
Anda semua akan cukup beruntung untuk menyaksikan jalan penaklukan saya. Semua orang suci kecil harap bersiap. Ikutlah denganku untuk menyerang kekuatan utama lainnya dari domain bumi besok. Jika mereka tidak menyerahkan diri kepada kami, bunuh mereka. Semua kekayaan yang akan kami peroleh akan menjadi milik keluarga Anda. Nan Bei Chao berkata dengan keras. Keluarga besar yang merupakan salah satu kekuatan utama domain bumi, tuan yang mendominasi, ditundukkan oleh kata-kata sederhana ini. Sepertinya hanya Nan Bei Chao yang bisa melakukan ini. Wajah anggota keluarga Huang telah berubah menjadi jelek, tetapi pertempuran barusan sudah cukup untuk membuktikan segalanya, apalagi harimau putih. Pemuda itu begitu kuat sehingga bahkan patriark mereka bukanlah lawannya. Fakta bahwa patriark mereka gagal di awal pertempuran keluarga Huang tidak lagi memiliki kekuatan untuk membela diri. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menyerah ketika patriark mereka sudah menyerah. Menilai dari ambisi pemuda ini, keluarga mereka bukanlah satu-satunya targetnya. Itu memberi mereka sedikit kelegaan ketika mereka mendengar bahwa dia akan menyerang kekuatan besar lainnya besok. Bisa dibayangkan bahwa domain bumi akan berada dalam kekacauan. Wilayah sebesar itu akan segera dikuasai oleh Nan Bei Chao. Semua orang di domain akan ditundukkan olehnya. Bukan hanya domain bumi, 4 domain besar lainnya, domain surga, bumi, misterius, dan kuning, semuanya akan segera berubah menjadi kekacauan. Kedamaian dunia akan hilang saat dia muncul. Jalan rajanya dimulai dari sini. Di permukaan, domain misterius tampak sangat damai tetapi sebenarnya, perubahan dramatis terjadi di bawahnya. Freedom Palace telah membuat pengaturan dan persiapan secara rahasia. Belum lama ini, Freedom King telah maju ke Sein kecil kelas 5. Sekarang, dia hanya menunggu Nan Bei Chao kembali. Sementara itu, Nebula Kid dan Wu Yimo telah membentuk aliansi, sesuai dengan rencana Jiang Chen. Dua kekuatan besar semakin dekat dari sebelumnya. Han Yan telah memberitahu Wu Yimo tentang Nan Bei Chao. Wu Yimo bukanlah orang bodoh yang bodoh, jadi dia secara alami tahu keseriusan masalah ini. Menambahkan fakta bahwa Jiang Chen juga terlibat dalam masalah ini, itu memberinya urgensi untuk bergabung dengan Sekte Nebula. Selain itu, Nebula Kid sudah menjadi orang suci kecil kelas 5 sedangkan Wu Yimo masih di puncak orang suci kecil kelas 4. Ini adalah satu-satunya saat, dalam sejarah domain misterius bahwa agama iblis akan bergabung dengan sekte yang benar, karena agama iblis terkenal dengan pendirian independennya. Mereka tidak akan pernah bergabung dengan kekuatan besar lainnya. Karena kontribusi Jiang Chen dan Han Yan, mereka memutuskan untuk melanggar norma. Sementara itu, Jiang Chen dan Esa telah memasuki dunia iblis tingkat ketiga. Saat angin iblis bertiup, kerikil itu berdesir. Tanah di tingkat ketiga seluruhnya tertutup oleh angin iblis hitam, bahkan tanah itu telah menjadi hitam karena pesona iblis. Jika seseorang atau beberapa binatang akan tinggal di sini untuk sementara waktu, mereka akan terpesona oleh ki iblis yang luar biasa dan akhirnya dirasuki oleh iblis. Iblis ki di sini tanpa diragukan lagi lebih kuat dari level sebelumnya. Bayangan iblis bisa dilihat dan lolongan mereka bisa terdengar di mana-mana. Ini adalah dunia iblis sejati karena tempat ini pasti akan membuat darah siapapun mengental. Tempat ini terlalu menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada neraka. Esa, jangan tunda lagi. Segera temukan orang suci iblis kecil dan bunuhlah itu. Kalau begitu bawakan aku jiwa iblisnya. Jiang Chen memerintahkan. Ya Tuan, saya dapat merasakan bahwa ada orang suci setan kecil kelas 1 dan orang suci iblis kelas 2 di dekatnya. Aku akan pergi sekarang dan membantai mereka untuk Tuan. Esa menunjukkan tinjunya ke Jiang Chen dan menghilang dengan goyangan. Jiang Chen mengangguk tanpa disadari. Dia masih membutuhkan 1.400 tanda naga untuk mencapai kaisar pertempuran kelas 9. Dia mungkin bisa maju ke kaisar pertempuran kelas 9 setelah memurnikan jiwa iblis dari dua orang suci iblis kecil. Swoosh! Esa kembali dengan dua jiwa iblis hitam di tangannya sementara Jiang Chen masih merenung. Kecepatan membunuhnya luar biasa, tapi ini bukan kejutan baginya karena itu adalah orang suci iblis kelas 3. Tidak ada keraguan bahwa itu bisa dengan mudah membunuh orang suci iblis kelas 1 dan 2. Haha, baik, Esa, kamu melakukannya dengan baik. Jagalah lingkungan saya sekarang. Aku harus membuat kemajuan lagi menjadi kaisar pertempuran kelas 9. Jiang Chen tertawa senang. Cahaya yang membangun itu terlalu sempurna. Tanpa itu, dia tidak akan bisa bergerak 1 inci pun di level ini. Dia seperti ikan di air lagi dengan Esa membantunya. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa mengerahkan upaya apapun dan pembunuhan Esa tidak akan menarik perhatian iblis yang sangat kuat itu. Ya Tuan, Esa menerima perintah itu dengan patuh. Jiang Chen tidak peduli tentang tempat apa ini, dia hanya duduk bersila sembarangan, Esa akan menjaganya saat berkultivasi. Dia kemudian memulai seni transformasi naga dan mulai memurnikan dan menyerap jiwa iblis. Sekitar 10 menit kemudian, kedua jiwa iblis itu benar-benar dimurnikan dan diserap. Saat ini, jumlah tanda naga sudah mencapai 55.900, tetapi belum mencapai tingkat berikutnya. Masih ada 100 lagi. Energi yang dibutuhkan terlalu besar. Jiang Chen tidak tahan dan menghela nafas. Meskipun telah mengantisipasi hal ini, jumlah energi yang dibutuhkan untuk naik dari kelas 8 ke kelas 9 masih membuatnya tidak bisa berkata-kata. Untungnya, seni transformasi naganya mampu menyerap 100% dari apapun yang disempurnakan, atau kemajuannya akan menjadi sangat sulit. Esa, mulai sekarang, hanya berburu untuk orang suci iblis kelas 2 dan membunuh sebanyak mungkin. Jiang Chen berkata pada Esa, Tuan, kita hanya bisa berburu di zona luar tingkat ketiga mengingat kekuatan saya saat ini. Jika kita melangkah lebih dalam, saya khawatir itu akan menarik perhatian orang suci iblis kecil yang lebih kuat dari saya. Bahkan akan lebih buruk jika mereka mengetahui tentang Tuan. Kata Esa, kalau begitu kita hanya akan tinggal di zona ini. Ayo pergi. Di waktu berikutnya, keduanya melewati setiap sudut zona seperti hantu mencari mangsa. 1 jam berlalu dan Esa menemukan 1 orang suci iblis kelas 2. Itu kemudian membawa jiwa iblis kembali ke Jiang Chen setelah membunuhnya. Jiang Chen, pada gilirannya, buru-buru memurnikan jiwa iblis baru dan menyerap energi di dalamnya. Kaca, tanda untuk kaisar tempur tingkat ke-9 dipukul. Pil restorasi peringkat surga yang tak terhitung jumlahnya dikonsumsi seolah-olah tidak terbatas. Pada saat ini, dia telah membuat terobosan ke kelas 9. 56.000 tanda naga adalah tanda kaisar pertempuran kelas 9 tetapi tanda naga di tubuhnya telah melebihi jumlah itu sebanyak 200.
Ini bagus. Akhirnya, saya telah mencapai kaisar pertempuran kelas 9. Tapi, energi yang dibutuhkan untuk masuk ke ranah minor Saint akan jauh lebih besar. Tanda berikutnya adalah 60.000 tanda naga, saya perlu memadatkan kira-kira 4.000 tanda naga lagi. Jika saya terus bergantung pada metode kemajuan ini, jiwa iblis dari orang suci iblis kecil akan sangat memengaruhi fondasi saya. Saya harus menggunakan cara normal untuk maju ke ranah minor Saint. Meskipun menggunakan jiwa iblis memiliki dampak negatif, yayasan saya masih dapat menangani kondensasi 1.800 lebih tanda naga, yang akan membawa saya ke puncak kelas 9. Setelah itu, saya akan kembali ke domain misterius. Petik 1. Jiang Chen merenung. Dia tahu kondisinya lebih baik dari siapapun. Itu sudah dianggap cukup bagus untuk bisa mencapai kaisar pertempuran kelas 9 di dunia iblis. Namun, dia tidak pernah bermaksud menggunakan metode semacam ini untuk mencapai ranah minor Saint. Karena beberapa orang suci iblis kecil meninggal secara tak terduga, itu pada akhirnya akan membuat khawatir orang suci iblis kecil yang lebih kuat bahkan jika Esa yang melakukannya. Dengan demikian, keduanya berhenti membunuh tanpa rasa takut dan menjadi sangat berhati-hati di periode waktu berikutnya. Setengah bulan kemudian, tubuhnya telah memadatkan 58.000 tanda naga setelah terus memurnikan jiwa iblis. Jarak dari kelas kultivasinya saat ini ke ranah minor Saint hanya 2.000 tanda naga lebih banyak. Selain peningkatan dalam kultivasinya, dia telah menuai penghargaan besar lainnya. 3 orang suci iblis kelas 3 dibangun oleh cahayanya yang membangun. Menghitung Esa, totalnya 4. Kekuatan keseluruhannya memang menjadi lebih menakutkan. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, membunuh seorang Saint minor kelas 2 atau ketiga tidak akan menjadi masalah. Jika orang suci iblis kecil yang diajak bergabung dengannya untuk melawan orang suci kecil kelas 4 biasa, lawannya juga harus menemui ajalnya. 760.